Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali ada petik lanang di alam sutra. Ambil bantangnya, tancap bersama. Selamat pagi Eco Printer Indonesia. Kembali kita belajar bersama Ibu Irfa Ina. Selamat pagi Mbak Irfa. Selamat pagi Mbak Inen. Aduh cantik pantunnya. Boleh dong saya ikut berbalas pantun ini? Ayo ditunggu. Ini balas pantun AEP dan Balai Besar Batik Raja. Pergi ke Surabaya naik bis Damri. Ekoprint semakin jaya, alam semakin bersih dan lestari. Yeay. Bagaimana kalau kita sampai selesai berbalas pantun aja Mbak Irfa ya? Terus habis itu nggak bahas-bahas soalnya. Iya, menyenangkan sekali waktu kita yang telah kita habiskan bersama di acara tanggal 26 Juni kemarin. Dan tanggapan luar biasa, antusiasme dari para anggota AEP, dan tentunya juga narasumber yang begitu berapi menjawab semua pertanyaan. Dan bahagianya kita hari ini, karena semua pertanyaan yang belum terjawab akan terfasilitasi hari ini. Luar biasa, terima kasih ini pastinya karena cinta yang luar biasa dari Mbak Irfa untuk kita semua ya. Lagi makasih banyak Mbak Irfa, ini peristiwa langka ini ya. Sama-sama Mbak Inen, saya merasa tersanjung juga nih di Jawil sama AEP. Soalnya kan ini udah anggotanya ribuan sekali ya Mbak, ribuan ya banyak. Iya. Dan mereka rata-rata antusias sekali untuk membuat kerajinan tekstil Ekoprint ini. Iya, dan yang kami rasakan itu semangat mereka untuk belajar, itu luar biasa Mbak Irfa. Kayak misalnya di Ekoprint itu kan mordan banyak sekali, tetapi setiap ada promosi mordan baru seperti yang kemarin Mbak Irfa sajikan ya ketika kita mengadakan webinar, itu semua mereka mulai mau praktek lagi, karena pasti setiap unsur yang kita gunakan pasti ada perbedaan hasil gitu, dan itu adalah sesuatu proses belajar bagi kita semua. Dan di AEP sendiri kita juga sudah melakukan kegiatan belajar bersama Ekoprint untuk di kain kita sudah lakukan 2 kali, di kertas 1 kali, dan sebentar lagi kita akan membuat Ekoprint bersama di atas bambu. Dan tentunya semangat teman-teman, dan apalagi sekarang kehadiran Balai Besar Kerajinan dan Batik begitu terasa dekat dengan kita, karena berturut-turut kemarin juga ya Pak Putut juga hadir di acara yang dilakukan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik. Alhamdulillah, insya Allah hubungan kita ini membawa manfaat bagi banyak orang di Indonesia. Oke. Baik Mbak Irfa, kita mulai saja menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ya, pertanyaan pertama dari Riza, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar warna secang di kain luruhnya atau lunturnya tidak banyak? Dan bagaimana cara membuat bahan warna alam untuk menghasilkan warna hijau? Ya, silahkan Mbak Irfa. Terima kasih. Ini Mas apa Mbak ya ini? Kak Riza ya, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Cara untuk saya jawab dulu yang untuk membuat warna alam hijau. Hijau itu kan warna sekunder ya Kak. Jadi pertemuan antara warna primer biru dan kuning. Nah, biru dan kuning itu untuk warna alam kita bisa peroleh dari birunya dari pasta indigo. Itu yang udah paling umum dan paling biasa. Sementara kita belum nemu sumber warna biru lainnya kecuali pasta indigo. Kemudian untuk kuning itu bisa diambil dari warna kulit buah jolawe atau kayu tegeran, itu kuning. Untuk warna lebih cerah itu di kayu tegeran, dia warnanya kuningnya lebih cerah. Kalau yang kulit buah jolawe itu kuningnya cenderung seperti kuning agak kehijauan sedikit, kadang-kadang mirip kayak kunyit busuk gitu loh warnanya, arahnya. Nah, tergantung nanti pengen hijaunya seperti apa. Tapi untuk ketahanan lunturnya lebih bagus jolawe daripada tegeran. Jadi nanti bisa dicoba dulu mana nanti yang warna kuningnya yang masuk di hati, yang diinginkan, dan mana yang tahan lunturnya ternyata menurut Kak Riza ini, ternyata lebih bagus tegeran nih atau enggak jolawe, karena proses ini saya kurang tahu nanti mau digunakan di batik atau di kerajinan tekstil lainnya, karena dengan proses yang berbeda itu lunturnya juga beda. Kayak untuk sasirangan, ini kan kemungkinan di Kalimantan Selatan sasirangan ya. Kalau sasirangan itu prosesnya bisa nanti pewarnaannya pakai air hangat, nggak harus dingin. Sementara kalau batik memang harus air biasa, kondisi suhu kamar. Jadi nanti beda juga perlakuannya.
Lanjut untuk bagaimana caranya warna secang di kain luruhnya tidak banyak. Mau nggak mau pasti luruh karena Brazilin ini adalah gugus dari bagian dari flavonoid yang larut dalam air, fitrahnya seperti itu. Jadi kemarin sudah dibahas di kegiatan di balai juga yang mengundang Mas Putut, itu pasti luruh, tapi untuk mengantisipasi agar luruhnya tidak banyak, kalau kami secangnya biasanya nggak berdiri sendiri, Kak. Jadi secangnya kita kombinasi dengan warna alam lainnya yang bisa memberikan kekuatan si secang itu. Jadi kayaknya tuh secang tuh kalau berdiri sendiri tuh minder ya Mbak Inen ya. Iya. Jadi harus ditemenin. Biasanya sih kemarin itu kita campurnya dengan tinggi, kulit kayu tinggi sedikit ya, dengan perbandingan jauh lebih banyak secangnya. Tinggi itu seperti bersifat memberikan efek tanin untuk memberikan ketahanan luntur warnanya. Seperti itu Mbak Inen. Iya. Dan ini kan kemungkinannya untuk ekoprint ya Mbak Irfa ya. Oh iya. Kalau bisa. Kalau untuk ekoprint juga bisa, selain digabungkan dengan tinggi, bisa dengan simplokos, daun loba ya. Itu juga dia mengandung unsur logam alum yang mirip seperti tawas, itu juga bisa memperkuat ketahanan luntur warna si secang. Dan malah justru bikin secangnya lebih merah. Seperti itu Mbak Ina. Iya. Dan tadi yang mengenai menghasilkan warna hijau, indigo dengan jolawe ya yang lebih kuat. Itu bagaimana caranya Mbak? Apakah keduanya langsung dicampur atau misalnya kain dicelup indigo dulu lalu baru dilanjut ke celup jolawe? Bisa dua-duanya, tergantung. Kalau di proses batik, ini saya kasih contoh dulu proses batik. Itu kalau anggap kita sekarang ngambilnya indigo dan jolawe ya Mbak Inen ya. Iya. Jadi indigo dan jolawe itu terpisah kita buatnya, larutan alamnya. Jadi indigo ya kita bikin indigo dulu, si jolawe kita bikin jolawe dulu. Udah nih, udah jadi ya larutannya masing-masing. Nah, itu nanti bisa dicelup jolawe dulu. Selesai diwarna jolawe, kemudian kalau memang pengennya warna pertamanya hijau, itu jolawe, kemudian selesai dengan proses pewarnaan jolawe seperti yang saya sebutkan kemarin, celup kering, kemudian fiksasi dengan tawas biar warnanya nggak berubah, baru kemudian timpa dengan indigo, celup indigo 5 kali, nah itu sudah arahnya warna hijau. Atau dibalik, indigo dulu, celup kering seperti itu, atau celup bilas jemur seperti itu, kemudian baru tumpang jolawe. Itu arah hijaunya sudah berbeda Mbak ini. Iya. Ya, arah hijaunya sudah berbeda, dan itu kalau ingin warna hijau dengan warna pertama. Anggap seperti untuk mewarna sasirangan. Tapi kalau batik kadang-kadang warna pertamanya jolawe, selesai diwarna jolawe ditutup sebagian motifnya, baru kemudian ditumpang indigo. Nanti warna akhirnya ada hijau, tapi ada sebagian kuning dari jolawe yang warnanya dirintangi oleh malam panas, seperti itu. Jadi tergantung juga untuk kerajinan tekstil mana yang mau digunakan, seperti itu. Iya. Kalau misalnya dalam hal ekoprint, apakah ini bisa dengan teknik dye blanket yang diwarnai lalu menutup ke kain, atau bisa. harus? Jadi mungkin untuk KU ya, kain utamanya pakai jolawe dulu, kemudian blanketnya indigo. Nah, itu nanti mereka akan langsung nyampur. Seperti itu Mbak Inen. Jadi masing-masing lah warnanya, nggak digabung. Saya sih kemarin belum nyoba untuk ekoprint si indigo, larutan indigonya saya campur sama jolawe langsung jadi satu. Saya belum nyoba. Yang saya coba terpisah antara KU sama blanketnya. Masing-masing warna. Tapi maaf, kalau untuk indigo sebagai blanket, apakah warnanya bisa tertransfer ke kain utama, Mbak Irfa? Biasanya sih kemarin sih sulit ya. Jadi lebih dominan indigonya otomatis akhirnya. Kadang-kadang itu kemarin saya pernah nyoba, terus jadi 6 blok itu loh Mbak. Itu aja si What is 6 blok ya? Kalau orang Jakarta gitu ya, nggak rata warnanya itu ya. Saya terus terang sih, saya kalau untuk ekoprint saya jarang pakai indigo. Saya pakainya kayu-kayuan, jarang. Selain ribet bener ya Mbak Irfa ya.
Malah mungkin Mbak Inan yang lebih ahli itu kalau pakai indigo untuk di mana di Ecoprint ya. Iya, tapi kalau yang kami sudah lakukan uji coba sendiri, kalau indigo difungsikan sebagai blanket, karena dia sudah langsung teroksidasi di kainnya ya, jadi dia nggak bisa transfer. Jadi kalau yang kita lakukan selama ini, kalau indigo itu untuk Ecoprint yang sudah selesai, baru kita celupkan dengan indigo untuk memberikan reaksi warna. Reaksi warna birunya ya atau hijaunya Iya. untuk ditumpang di kuning. Iya, tapi mungkin suatu saat nanti kita bisa melakukan uji coba yang diteliti ya, sehingga bisa bukan cuma perasaan hasilnya, tapi terekam secara ilmiah ya Mbak Irfa ya. Oke baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Wirasanti di Bogor, Jawa Barat. Manjakani adalah termasuk tanin atau pewarna alam. Sebetulnya ini dari pohon apakah? Sering disebut sebagai okgal, padahal pohon ok tidak tumbuh di Indonesia. Apakah sebetulnya manjakani dan okgal adalah dari pohon yang sama? Silakan Mbak Irfa. Ya, terima kasih Mbak Wirasanti dari Bogor atau Teteh nih saya manggilnya. Jadi betul ini beda manjakani sama oggals. Sebenarnya nih oggals itu kan dari galsnya itu Mbak, dari tonjolan bulat yang seperti buah di tanaman. Jadi dia nyebutnya galls gitu. Tapi sebenarnya tanaman oggal sendiri itu impor. Saya kemarin dapat serbuk tanin oggals itu waktu itu dari dosen di Korea Selatan. Saya lupa namanya profesor siapa. Dia memberikan pewarna sebenarnya. Dia nyebutnya pewarna dari oggals. Itu dia kasih, kata dia itu mirip kayak pohonnya kesemek kalau di sini. Jadi sebenarnya beda. Iya, katanya gitu kayak kesemek. Saya dapatnya waktu itu sama UNESCO. Terus nggak dikasih lagi. Tapi intinya beda. Kalau manjakani itu lebih ke lokal ya. Itu kan tanamannya kalau dari lamannya, kalau dokter yang waktu itu saya pernah baca, itu kan dia jenis tanaman yang berkembang biaknya aseksual. Jadi dia bertelur tuh di ujungnya seperti itu, terus dia membentuk tonjolan. Sebenarnya mungkin tanin ogglesnya sendiri yang dari luar itu juga teknisnya seperti itu. Jadi mereka mungkin masih satu family di plantae, di kingdom plantainya ke bawahnya. Cuman pas sampai ke rumpun di bawahnya family itu saya lupa. Spesies itu udah beda. Dan kemarin sih dari teman-teman Ecoprinter itu katanya lebih bagus yang tanin oggal daripada manjakani Mbak Inen. Saya sendiri malah belum pernah coba membandingkan si manjakani sama oggal. Saya cuma pernah nyoba oggal sebagai pewarna alam yang asli dari Korea. Ya, itu yang asli dari Korea. Saya coba dan dia modelnya itu kayak kalau dijemur terus dia teroksidasi jadi agak coklat kemerahan seperti itu. Teknisnya seperti itu dia. Kalau yang terus terang saya mohon maaf yang Ecoprint ini saya malah belum coba untuk diwarna si pohon oggalsnya. Dan setahu saya memang di Ecoprint dipakai sebagai tanin ya, mordan ya Mbak Inen ya. Iya, karena dia clear tanin, tidak mengandung warna. Itu masuk sebagai tanin untuk pembantu mordan. Nah, berarti yang kemarin disampaikan di acara kita itu berarti tanin okgal yang digunakan memang yang import ya Mbak Irfa ya, bukan yang beredar di Indonesia. Ya kemarin kan saya nggak cerita soal ini juga ya, soal yang oggal ya jadi ada beberapa mordan alam itu, salah satunya adalah asam tanat atau tanin yang bisa digunakan sebagai mordanting ya, itu salah satunya ya tanin itu si tanin oggal. Jadi si oggals ini bisa sebagai tanin, bisa juga sebagai pewarna alam, mirip seperti tinggi Mbak. Tinggi itu sebenarnya sifatnya dia juga sama jambal. Kalau pohon jambal yang banyak tumbuh di pinggiran sawah, kulit kayunya itu juga kan banyak dipakai untuk soga, warna soga Jawa istilahnya, karena harus dicampur tinggi dan tegeran. Nah itu juga dia taninnya bisa dipakai sebagai mordan alam. Si jambal ini juga si tinggi, taninnya kadarnya tinggi, tapi karena tinggi lebih pekat, dia jarang dipakai sebagai tanin awalan mordan karena langsung kainnya coklat terwarnai. Kalau jambal ini coklatnya tipis sekali, sangat-sangat soft. Kadang-kadang dipakai. Saya pernah pakai di penelitian sebelumnya yang jambal itu.
dipakai untuk tanin itu. Tapi terus terang tanin sendiri, asam tanat untuk tiap tanaman itu beda-beda kadarnya. Seperti si manjakani, si ogals, delima, mirobalan. Nah ini saya mirobalan malah saya belum tahu tanamannya. Kemudian ada si jambal tadi, itu beda-beda kadar taninnya. Memang harus dicoba Mbak Inen. Tapi intinya si manjakani sama ogals ini beda. Kalau dari Profesor Korea itu, karena dia bilang pohonnya mirip seperti kesemek kalau di Indonesia. Iya. Kalau untuk kadar tanin itu sendiri ada uji coba yang dilakukan ya Mbak Irfa. Misalnya ogal berapa persen, tinggi berapa persen, itu sudah ada? Memang harus baca literatur dan mau nggak mau kita harus uji lab Mbak Inen. Jadi kita nggak bisa nyoba sendiri. Jadi kemarin itu yang baru, tapi belum dirilis hasil penelitiannya dari teman-teman di sini. Mereka menguji kadar tanin di beberapa tanaman seperti daun kopi, daun jambu biji, teh, kemudian jambal. Nah itu juga, kalau jambal sebelumnya seingat saya sudah, tapi saya lupa kadar taninnya berapa. Itu ada sendiri-sendiri, tapi mereka belum rilis hasil penelitian di jurnal. Jadi mau nggak mau memang kita harus baca jurnal, kita lihat literatur. Jadi nggak bisa langsung kasat mata kelihatan gitu loh Mbak. Iya. Oh taninnya segini loh. Iya. Jadi memang belum dirilis juga ya untuk hasil. Belum. Jadi kalau memang penasaran pengen tahu ya dibawa ke lab. Jadi kita ekstrak tuh si taninnya itu, si tanin oke, delima, mirobalan dan sebagainya. Mungkin dari nanti dari AEP bisa ini bikin larutannya masing-masing tanin dan diujikan di lab uji kimia untuk minta kadar kandungan asam tanin, asam tanatnya masing-masing si mordan ini berapa. Nah itu bisa sebagai data di AEP sebagai sumber untuk teman-teman anggota, sobat-sobat AEP untuk wah saya mau pakai tanin yang ini karena taninnya lebih segini atau ya seperti itu di variasi. Ya, dan sebetulnya saat ini di tim riset kami, salah satunya itu Ibu Sari di USU ya, juga sudah mempersiapkan, tapi masih antri katanya. Oh antri labnya ya, antri ujinya, iya emang antri. Jadi memang harus bersabar gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Nani Dim Art Kediri, Jawa Timur. Apakah Ekoprint juga ada SNI seperti batik? Silakan Mbak Irfa. Belum Mbak Nani, doakan saja segera secepatnya ada. Sementara ini kami masih SNI-nya untuk tekstil yang berkaitan dengan kerajinan adalah SNI batik dan tenun. Kalau untuk Ekoprint belum diajukan. Mungkin nanti dari AEP bisa nih jawil-jawil BSN. Nah BSN Badan Standarisasi Nasional itu yang nantinya mengeluarkan SNI. Nanti dari BSN biasanya nanti akan mengeluarkan surat ke instansi kementerian terkait yang membidani, yang penelitiannya lebih banyak di Ekoprint itu mana, nanti mereka akan bikin surat dan nanti kami membentuk komisi teknis namanya, nanti kita rapat, kita bahas, kita bikin apa istilahnya itu formnya yang harus kita uji apa, standarnya seperti apa, seperti itu Mbak Inan. Tapi mohon maaf ini belum untuk Ekoprint. Iya, tapi luar biasa pertanyaan Ibu Nini. Insya Allah ini jadi cara kita untuk melangkah selanjutnya ya. Oke, kita bersiap-siap AEP. Pertanyaan selanjutnya dari Nusur di Palembang. Bagaimana proses pencucian bahan yang menggunakan pewarna alam biar warnanya tidak pudar? Pakai halo Bu Nusur apa Pak Nusur? Halo Kak Nusur, saya panggil Kakak. Aman. Saya pencucian kami di sini menggunakannya pakai sabun yang cenderung pH-nya netral. Tidak terlalu asam, tidak terlalu basah. Istilahnya ya pH-nya tengah-tengah, sekitar 7. Itu bisa lebih aman. Atau kalau nggak punya, bisa pakai sampo. Kami di sini kalau seringnya pelatihan batik sering menyarankan untuk Bapak Ibu yang menggunakan pewarna alami untuk proses produksi kainnya untuk mencuci dengan sampo. Dan memang sebaiknya setelah saya proses pewarnaan itu memang sebaiknya kain itu kalau untuk proses tekstil biasanya memang cuci
dicuci. Kalau di pabrik itu biasanya cuci panas, cuci sabun dengan suhunya agak panas. Itu untuk fungsinya meluruhkan warna-warna yang hanya berikatan fisika di kain, jadi hanya menempel, sama untuk sekaligus membantu warna yang sudah berikatan di seratnya kuat di situ. Jadi memang sebaiknya sih di sabun setelah proses pewarnaan, tapi sabunnya lebih ke sabun netral atau yaitu tadi pakai sampo Mbak Inen kalau memang nggak punya di daerahnya. Sampo atau lerak lah ya. Lerak iya, kalau di sini sih banyak lerak. Nggak tahu di Palembang banyak nggak nih Mbak? Iya. Nah kalau untuk sampo itu aku sendiri belum pernah memperhatikan di sampo itu ada kadar pH-nya dicantumkan tidak Mbak Irfa ya? Enggak, tapi kemarin sih nyoba waktu pas samponya kita larutin air sih kita tes pH-nya. pH-nya cenderung basah tapi nggak terlalu tinggi basahnya Mbak. Jadi kalau memang mau coba-coba beli aja tuh indikator pH, kertas pH di apotek tuh murah tuh satu kotak 50.000 itu udah isinya banyak banget. Itu kalau memang penasaran itu tiap larutan warna alam juga ditesin aja pH-nya. Oh ini warnanya nih asam, oh ini basah seperti itu. Fiksatornya pun begitu dan sabunnya pun begitu. Dicoba saja dicampur tuh si sabun sama airnya terus dites pH-nya. Biasanya sih kalau pH sampo sih rata-rata nggak terlalu tinggi, nggak terlalu basah. Yang basah itu deterjen karena dia memang butuh reaksi saponifikasi untuk menyabun lemak-lemak yang di baju yang biasa dipakai sama keringat. Seperti itu Mbak Inen. Kalau sampo bayi mungkin lebih aman mungkin ya? Saya belum coba malah. Belum coba ya? Kemarin cobanya. Nggak punya bayi ya? Oh, punya. Oh iya. Saya nyobanya sampo biasa. Sampo apa ya kemarin saya lupa. Yang di pasaran aja saya coba gitu samponya. Saya nggak kepikiran Mbak Inen sampo bayi. Bukan sampo anti uban kan ya Mbak ya? Oh enggak. enggak. Iya, baik. Kalau untuk TRO sendiri atau tipol itu termasuk yang netral atau tidak? Ya, itu netral. Itu bisa dicari di toko bahan kimia. Kalau saya itu baru ketemu TRO itu waktu di Jogja. Pada saat saya studi di Bandung, saya seringnya pakai yang cair, tipol dan disapol kalau di lab. Saya malah baru ketemu TRO yang mirip deterjen tapi ternyata netral itu di Jogja di toko batik Mbak ini. Jadi kalau TRO juga bisa dipakai untuk pencucian setelah hasil ekoprint atau pewarna alam. Bisa. Gitu ya. Cuma saya kemarin baca itu teman-teman ekoprinter katanya kalau nyuci cukup bilas pakai air biasa Mbak Inun. Saya malah sekarang jadi pengen nanya ini. Memang seperti itu. Sekarang bilasnya cuma air biasa aja nggak disabun. Iya, aliran kami, Jess. Salah satu aliran saya ya dan aliran kebetulan di pengurus pusat itu yang pengajar ekoprint yang mungkin mengajarnya jam tayangan cukup tinggi, saya dan Mas Rur, dan kami memang penganut tidak memberikan postmordan atau fiksasi pada hasil akhir. Ini juga nggak dikunci juga karena sudah terkunci pada saat mordan in ya Mbak ya? Kami tidak menggunakan istilah mordan in juga karena mordan kan istilahnya kan primordan, metamordan dan postmordan ya. Saya itu baru dapat istilah mordan in itu dari ekoprint. Sementara saya sendiri itu basicnya itu saya tuh premordan dan postmordan sudah selesai. Iya, gitu. Jadi di kami tidak ada istilah mordain karena kami memang mengacu karena ini ekoprint memang dari luar negeri, dasar ilmu yang kami ambil memang dari sana. Pengembangan kita lebih kepada penggunaan pewarna alam dan kekayaan daun-daun kita. Jadi tetap dasar ilmunya sendiri memang dari sana. Malah mirip kayak batik ya Mbak Inen ya? Kenapa? Jadinya nanti prosesnya kayak pewarnaan batik gitu ya? Premordan dan postmordan seperti itu. Nah, iya kalau jadi saya memang tidak melakukan fiksasi atau postmordan kecuali memang keinginan kita untuk merubah hasil. Nah, baru dilakukan postmordan. Arah warnanya. Dan ini unsur fiksasinya sendiri memang sudah terjadi di ekoprint itu pada saat pengukusan. Ini steaming ini sudah mengikat. Lalu pertemuan tunjung dan tanin ini kan juga sudah kuat sekali ya. Ini normalnya memang minim sekali lunturnya ya kalau untuk tunjung dan tanin. Lalu penggunaan kalsium karbonat sebagai pengunci mordan. Jadi ini yang menjadi dasar tidak perlu dilakukannya fiksasi. Kalau postmordan adalah pilihan kita. Oh iya.
Itu sebenarnya juga salah satu sifat untuk apa ya namanya, untuk ramah lingkungan juga, karena kan memang mordan sendiri kan mengandung logam, terutama seperti tunjung itu kan logamnya kalau terlalu banyak di lingkungan kan dia mencemari ya, beban berat di lingkungan ya Mbak Inen ya, sulfatnya itu kan kalau terlarut di lingkungan gitu. Memang bagus sekali tuh Mbak Inen dari AFP. Jadi meminimalisir penggunaan mordan, apalagi mordan logam seperti tunjung itu. Kalau kalsium karbonat kan memang masih alam ya, dia diambil dari gamping dari gunung kapur seperti itu juga masih aman ya. Iya. Dan seperti kemarin yang hasil uji yang disampaikan dari balai ya, bahwa hasil yang tidak difiksasi itu hasilnya lebih rendah gitu ya. Tidak sebagus yang difiksasi. Mungkin karena unsur mordannya itu juga sendiri. Mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi untuk melakukan pengujian penelitian ya Mbak Irva ya. Akan makin seru kita ya ini bersama-sama, panjang urusannya nanti. Oke, baik, alhamdulillah kita lanjut pertanyaan dari Ira Fatma, Jogja DIY. Apakah ada ZWA yang berasal dari bunga yang bisa dipakai untuk mewarnai tekstil? Kalau yang kemarin sih terkenal itu bunga yang bisa mewarna tapi dipakai makanan itu bunga telang. Pasti Mbak Ina juga sudah tahu juga nih, Mbak Ira Fatma juga mungkin sudah tahu karena ini lagi tren nih bunga telang untuk minuman, dicampur teh juga, sama untuk mewarnai jadi nasinya jadi ungu kebiruan. Jadi bukan cuma nasi kuning tapi nasi biru sekarang. Tapi kalau terus terang kalau untuk pewarnaan tekstil untuk bunga itu sifatnya mirip seperti kitchen source ya, bahan dapur atau kitchen ingredients. Jadi dia sifatnya labil, tidak bertahan lama. Bagus mungkin dengan jumlah tertentu, tapi belum terbukti untuk ketahanan lunturnya dalam jangka waktu tertentu. Kemarin sih saya lihat ada di Facebooknya Bu Fitri, mewarnai benang Bambergnya itu ada pakai bunga telang. Ada bunga telang kering, tapi saya juga kurang tahu ini dari teman-teman riset AFP sendiri apakah sudah diuji untuk hasil pewarnaan bunganya ini untuk ketahanan luntur warna dan keawetannya seperti apa, itu saya juga belum tahu nih. Mungkin nanti dari AFP malah bisa share info ya untuk pewarnanya. Tapi kalau di kami belum menggunakan bunga untuk tekstil karena memang dia sifatnya tidak bertahan lama. Kalau setahu kami, mungkin nanti dari riset-riset inovasi berikutnya malah menemukan hal-hal yang ini bunga yang ini malah kuat nih, bagus. Setahu saya malah kalau di EcoPrint tuh bunganya dicetak ya Mbak ya, seperti bunga sepatu, bunga waru itu ya. Iya. Kalau untuk yang bunga telang memang kami sendiri pun belum concern ke sana untuk diuji coba juga. Cuma kalau ini pun karena bunga kenikir atau kosmos itu kan banyak dipakai dan hasilnya bagus sekali. Karena di saya sendiri sumbernya tidak ada, jadi memang belum pernah pakai. Dan saya juga bukan tipe pencari kemana-mana, tapi lebih menggunakan yang ada di sekitar saya. Yang ada di sekitar saja itu lebih baik ya Mbak ya. Dan mungkin nanti ya ini kenikir mungkin yang bisa kita uji coba untuk jadi pewarna alam ya Mbak Irva ya. Karena kekuatannya itu ya. Mungkin teknik ekstraksinya aja mungkin yang sedikit berbeda Mbak. Karena kan bunga kan cenderung rusak ya nanti di suhu tinggi. Jadi mungkin harus ditemukan teknik ekstraksi yang tepat untuk memperoleh warna, mengisolasi warna si bunga. Entah itu tekniknya hanya seperti maserasi, yaitu perendaman bisa dengan suhu air biasa, atau mungkin dicoba dengan alkohol. Bisa, cuman mungkin nanti akhirnya jadinya otomatis cost-nya jadi lebih tinggi ya. Kalau kemarin sih kami coba isolasi kayu itu juga pakai alkohol, juga kami coba dengan maserasi, kita centrifuge juga nanti terakhirnya. Tapi memang ujung-ujungnya kalau untuk kayu kami tetap merekomendasi udah diekstraksi biasa aja dengan suhu tertentu, direbus seperti itu. Iya betul. Jadi kalau untuk ekstraksi saya sendiri hanya karena yang saya gunakan juga kayu-kayu yang umum ya, sistem ekstraksinya pun hanya satu macam itu yang saya lakukan. Ya itu memang yang udah
mudah dan simpel digunakan. Tapi ya itu dari yang disampaikan Mbak Irfa tadi ya, jadi memang kita perlu eksplorasi lagi ya, seperti tadi bunga. Oh, bisa jadi tidak cocok dengan ekstraksi yang biasa. Dan jadi ketika kita uji coba jangan langsung bilang nikir itu tidak bisa karena mungkin ekstraksinya yang tidak tepat gitu ya. Betul, mungkin bisa dicoba teknik ekstraksi yang lain. Mbak Irfa, ini pertanyaannya baru yang ke-6 loh. Dan kita membahasnya sudah panjang kali lebar, kali tinggi. Aduh, semoga nggak dimarahi sama Balai ya. Oke, lanjut. Ini kayaknya 3 hari 3 malam ini ya Mbak Irfa ya. Banyak loh Mbak, saya lihat ada 64 atau 65 ini pertanyaan. Iya. Jadi nanti Mbak Irfa, ketika Mbak Irfa merasa cukup waktunya, Mbak Irfa tinggal raise hand aja ya, kibarkan kain mori warna putih. Lambaikan bendera putih ke kamar. Kita lanjutkannya di lain waktu kalau misalnya Mbak Irfa sudah merasa ada kegiatan yang harus Mbak Irfa lakukan ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya yang ke-6 dari Veronica Surami di Palu. Bagaimana cara membuat pewarna alam agar warnanya tidak cepat pudar? Sepertinya ini sudah kita bahas ya. Iya, seperti kemarin itu sudah dibahas juga nih Mbak di pertemuan pertama kita. Mau dibahas lagi? Mau di skip aja ya. Panjang soalnya kita punya ya, karena kemarin juga materi dari Mbak Irfa sudah kita share ke semua. Oke, selanjutnya dari Nopiah di Jambi, agar pewarnaan alam yang biasanya dipakai untuk makanan dan kita aplikasikan ke kain agar tidak luntur banyak, apakah ada caranya dan trik atau ada tambahan pewarna alam lainnya agar kuat dan tidak luntur banyak? Ya, ini tadi juga kayaknya nyambung sama yang kita bahas ya Mbak. Tadi ya. Ya, ini Mbak Novia ini juga kayaknya saya juga ikutan nih. Saya berteman di Facebook ini Mbak Novia nih dari Jambi. Jadi memang kalau yang biasanya untuk makanan memang tidak direkomendasikan di kain karena biasanya lunturnya lebih tinggi. Jadi memang biasa dipakai di makanan kayak kemarin kita bahas si buah naga nih yang lagi ngetren buat pewarna makanan. Kemarin saya nyobanya sih bukan dagingnya sih, kulit buah naganya saya coba. Dan itu sepertinya untuk triknya, pertama kita harus tahu dulu sifat warna alamnya. Apakah dia sifatnya jenis kompleks logam, atau zat warna mordan, atau dia zat warna asam basa, atau zat warna direct seperti kunyit. Kemarin di paparan saya sudah ada. Jadi itu tekniknya macam-macam. Biasanya seperti kalau sifatnya seperti direct atau kunyit yang afinitas ke serat, ikatan seratnya rendah, itu mau nggak mau dia harus ada pengerjaan iring. Pengerjaan iring adalah penambahan zat untuk menambah daya serap dan menaikkan tahan luntur. Biasanya kalau direct ataupun zat warna reaktif itu kita pakainya garam dan ACL atau garam Glauber kalau di tekstil sih. Agak mirip itu, bisa aja pakai garam dapur yang krosok itu yang kasar. Jangan yang udah putih, kalau yang udah bersih untuk masak itu biasanya udah ditambah iodium. Belinya yang masih mentah aja, itu karena belum tambahan iodium jadi otomatis lebih murah. Itu bisa dicoba triknya, ditambahkan garam atau dicoba dulu di tes pH-nya. Kalau dia pH-nya sifatnya asam, pada saat kuncian fiksasi juga dicoba dengan kunciannya yang asam. Tawas itu sebenarnya pH-nya asam, pH-nya 3-4 dan dia paling efektif untuk hampir semua jenis warna, hampir semua jenis zat warna. Dicoba nguncinya sih pakai tawas. Kalau untuk trik tambahan warna alam lainnya bisa kayak kemarin itu kita secang, triknya kita tambahin dengan tinggi atau dengan mordan alam yang sudah ngetren juga nih Simplokos seperti itu. Dicoba-coba saja ini Mbak Novia. Demikian Mbak Inet. Iya, karena memang hakikatnya ekoprinter ya itu harus berani dan mau coba-coba eksperimen. Kalau cuma menunggu hasil biasanya emang ya tidak akan bergerak ilmu kita dan teknik kita ya. Learning by doing ya Mbak ya. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Yati Kahar. Apakah untuk membuat warna alam tetap kuat biasa ditambahkan zat kimia dan bagaimana pengaruhnya? Oke, halo Mbak Yati Kahar. Untuk warna alam tetap kuat, ini enggak ya, kami enggak merekomendasikan si warna alam tambahin zat kimia. Maksud zat kimia di sini saya kurang paham itu. Kalau zat kimianya jenis pewarna sintetis, enggak.
nggak perlu, jangan, nanti jadinya Iya. bukan warna alam lagi, udah campuran sintetis. Tapi kalau yang untuk ditambahkan zat kimia seperti zat pembantu dalam hal ini adalah mordan, bisa. Karena sebenarnya itu warna alam itu juga adalah kimia, bagian dari zat kimia tapi kimia alam. Demikian pula mordan, mordannya pun begitu. Cari mordan yang paling ramah lingkungan, yang tidak banyak membebani bumi pada saat nantinya kita akan membuang setelah mengolah limbahnya, karena sifatnya sudah jenuh dan mau nggak mau harus kita buang, kita olah dulu limbahnya, baru kemudian ke lingkungan. Itu kita usahakan zat kimianya yang paling ringan deh, yang untuk dibuang ke lingkungan. Jadi biasanya kalau setahu saya itu indigo itu ditambahin hidrosulfit untuk membangkitkan warnanya. Biasanya kalau warnanya sudah mau habis birunya itu ditambah hidro. Tapi setahu saya untuk saat ini hidro masih cukup aman ditambahkan di indigo. Ya. Seperti itu Mbak ini. Iya, tadi seperti yang disampaikan Mbak Irfa, iya kalau kita ditambahkan zat kimia di sini dalam arti pewarna sintetis itu jelas tidak, karena kita memang base-nya pewarna alam. Tapi mungkin kalau maksudnya ingin lebih kuat dengan penambahan unsur tunjung, itu memang menguatkan, tapi akan berpengaruh pada warna. Betul, akan merubah arah warnanya ya Mbak Inen ya. Iya, dan itu akhirnya menjadi pilihan kita sendiri, selera kita gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Gesa di Yogyakarta. Selain pewarna alam yang umum kita temukan seperti tegeren, tinggi, jolawe, jambal dan sebagainya, apakah ada pewarna alam lain dari pelosok Nusantara? Mengingat seringnya kita dengar tenun pewarna alam yang sudah ada sejak zaman dahulu di beberapa daerah, seperti tenun Lombok, tenun Sumba, Toraja, Baduy dan lainnya. Silakan Mbak Irfa. Oke, halo Mbak Geisha. Ini teman juga nih. Banyak Mbak, sebenarnya memang mau nggak mau kita itu harus explore warna alamnya dengan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dari yang kami dapatkan informasinya terakhir, itu kalau memang Nusa Tenggara itu sebenarnya juga pakai indigo. Cuman indigo jenis apa, itu kan ada beberapa famili indigo ya, ada indigo tinctoria, ada indigo arecta, itu di daerah Tuban, Jawa Timur, dengan daunnya tajuknya dia lebih lebar-lebar sedikit. Kemudian bahkan Pak Fatah itu dari Temanggung malah sudah menemukan yang strobilanthes. Jadi sudah bukan si indigo feral, tapi malah strobilanthes, tapi ininya sama. Di Korea juga sama. Di Korea itu ada jenis indigo dan jenis strobilanthes yang nama belakang family-nya itu beda. Itu juga beberapa jenis indigo, istilahnya ya untuk biru lah. Itu ada Mbak di mana namanya, di Lombok sama di Lombok, di Nusa Tenggara. Mereka mewarnai kapas itu dengan sejenis indigo, warnanya hitam, tapi ya tanamannya indigo juga, tapi saya kurang tahu itu indigonya jenis apa. Itu di Nusa Tenggara. Dan terakhir kemarin di Tidore, teman dari balai juga yang mengajar warna alam tenun di sana, meminta mereka untuk explore warna alam sekitar. Mereka menemukan pohonnya itu namanya daun laka, itu tinggi dia, ranting-rantingnya mereka coba, dan itu warnanya mirip seperti warna jolawe, seperti itu. Jadi ya memang harus explore nih, dan kadang-kadang memang beda daerah, beda nama pohon, kadang-kadang sebenarnya pohonnya ya itu aja, tapi penyebutannya beda. Akhirnya begitu jadinya. Seperti itu Mbak Inen. Tapi mungkin seperti kayak tadi ada laka gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita gali lalu kita perkenalkan ke banyak orang gitu ya, kita sebarkan, berarti kan potensi baru yang ada di Indonesia bisa lebih berkembang lagi ya Mbak Irfa ya? Iya, kemarin saya sebenarnya udah dapat fotonya. Saya pakai Google Lens untuk ngecek nama latinnya, tapi kok berubah-berubah gitu loh. Jadi saya masih kurang yakin, makanya saya juga belum share di sini. Saya lagi nyari dulu itu pohonnya itu sebenarnya mirip apa. Kalau mereka nyebutnya kayak untuk pacar, untuk diwarna di kuku, tapi beda dengan pohon pacar yang kita biasa pakai. Karena yang pohon pacar yang kita biasa pakai kan rumpun ya, bentuknya perdu, semak. Iya. Nah, kalau yang dia foto ini, si masnya yang Tidore ini, pohonnya tinggi, dia berbatang keras, kayu ya. Kayu. Iya, makanya saya juga masih, ini mungkin
berbeda ya, cuman dua-duanya bisa mengeluarkan warna. Seperti kayak pohon kesumba itu kan ya Mbak Inan ya, itu dari bijinya kan bisa untuk warna juga, itu untuk kuku kan kalau anak-anak. Iya, dan seperti di AEP ada Masrur pengurus juga, ada mereka anak-anak muda yang banyak sekali eksplornya dan kayak menemukan Miana sebagai bahan pewarna alam. Dan tentunya memang kalau bila kita semua bergerak mencoba banyak yang ada di sekitar kita, akan banyak lagi hasanah pewarnaan alam di Indonesia ya Mbak Irfa ya. Dan yang pasti memang harus kita jaga juga keberlanjutannya ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ada chat dari Bukun. Silahkan. Yang kedua mungkin bisa kami carikan info ke teman di Universitas Hairun. Oh, makasih Bukun. Jangan nanti kita share-share ya Bukun. Iya, siap. Alhamdulillah. Ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Sartilah DIY. Seperti kita tahu dalam pembentukan warna ada warna pokok misalnya biru dan kuning yang jika dicampur menghasilkan warna hijau. Tentu hasilnya tergantung komposisi warna. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam EcoPrint sudah ada acuan bahan apa menghasilkan warna pokok apa, misalnya secang menghasilkan merah, dan untuk sehingga untuk pemula yang mencoba-coba misalnya ingin mendapatkan warna merah, dia menggunakan bahan warna secang di salah satu bahan warnanya. Oke. Halo Mbak Sartila dari Jogja, tetangga kita ya Mbak ya, sama-sama warga Jogja. Kalau untuk di EcoPrint di AEP mungkin Mbak Inan yang lebih paham ya bisa untuk memberikan informasi. Tapi kalau di kami sendiri sudah ada acuan untuk beberapa jenis tanaman yang menghasilkan warna apa, bisa dibuka di Nadin, di katalog digital Balai Besar Kerajinan dan Batik. nadin.batik.go.id. Di situ ada 9 jenis tanaman sumber warna alam yang bisa arah warnanya seperti apa aja, bisa coba nanti diklik di situ ya Mbak Sartila. Demikian Mbak Inan. Iya, betul sekali ya Mbak Irfa. Untuk di AEP sendiri kita belum melakukan ini. Pertama karena di EcoPrint itu akan berbeda hasil ya, karena pada saat pengukusan lalu selesai itu hasil warna bisa berubah, dan faktornya juga karena paling tidak kita punya 10 macam mordan. Ini masih mordan internal dari pengurus ya. Berarti kan kalau kita buat acuan warna ini akan banyak sekali ragamnya ya Mbak Irfa ya. Kayak yang di Nadin itu kan kemarin menggunakan 2 mordan kalau nggak salah ya, tawas dan tunjung kalau nggak salah ya. 3, tawas, kapur, tunjung dengan jenis pewarnanya 9. Nah, iya itu 3 mordan dengan hasil yang dan itu baru dan itu berapa lama pengujian? Itu baru 1 jenis kain katun. Kami udah raise hand. Dan untuk yang sutra dan lain-lainnya, nanti dulu deh nyoba yang katun dulu. Itu hampir setengah tahun, 6 bulan. Setengah tahun. Iya. Makanya kalau saya sendiri sering melakukan uji coba gitu ya, dan mungkin hampir semua EcoPrinter melakukan itu. Dan masih kasat tangan dan kasat mata kan, hasilnya belum berupa hasil uji lab, dan itu memang benar-benar sangat beragam kalau misalnya ingin mencari warna. Kalau saya sendiri lebih mengarahkan kepada para peserta saya lakukan sendiri, uji coba sendiri, karena apapun hasil kata orang itu adalah milik orang itu, karena ketika di tangan kita sendiri pasti akan berbeda. Jadi acuannya adalah acuan tangan kita sendiri. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena faktor air saja itu sudah beda gitu ya, di rumah tetangga dengan di rumahnya si dia itu pasti beda. Jadi hakikatnya EcoPrinter melakukan uji coba. Jadi kalau misalnya ingin punya pegangan yang sangat biasa aja, misalnya si tinggi penghasil warna coklat, secang warna merah, akan jadinya seperti apa, itu kan faktor-faktornya banyak sekali, dan hasil yang bisa kita jadikan acuan adalah hasil kita sendiri. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi betul, tidak bisa dibuat acuan gitu ya. Jadi kayak misalnya mengekstraksinya aja, misalnya disampaikan gunakan air 5 liter. 5 liter orang itu bisa jadi beda karena tangannya beda gitu ya. Ada yang suka sampai banjir gitu kan, ada yang enggak, dan pasti itu sudah berbeda hasilnya ya Mbak Irfa ya.
Biasanya memang perbedaannya itu mungkin kalau takaran 5 liternya sama, tapi pada saat lama godoknya, yang satu nggak Nah, mantep kalau nggak tinggal setengahnya biar kental, yang satunya tuh, oh disuruhnya sejam kok, ya sudah sejam tak matikan. Nah itu sudah nanti hasilnya beda. dan dibilang misalnya apinya api besar atau api sedang atau suhunya 60 derajat. Nah, itu udah beda lagi gitu kan. Ada Iya. yang 60 derajat pakai ngerendam jarinya gitu kan. Ada yang pakai termometer ya Mbak Inen. Iya. Dan ya iya kalau merasa oh masih belum kepanasan tangannya, oh berarti masih 50 gitu ya. Itulah banyak sekali unsurnya. Jadi kalau dibuat patokan lebih baik pembuat patokan sendiri. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya yang ke-12 dari R. Budi Adi di Metro Lampung. Bagaimana cara membuat ZWA hijau cerah yang kesannya seperti warna sintetis dalam proses membuat ekoprint? Karena ada beberapa teman ekoprinter yang berhasil membuat hijau cerah atau ngejreng. Setahu saya ZWA warnanya selalu soft. Mohon petunjuk. Iya, terima kasih ini Mas apa Mbak ini R. Budi Ibu Adi, ini. Kak. Ibu ini Bu R. Budi Adi. Tapi kayaknya nomor 11 kelewat deh Mbak Inen. Ada yang nanya daun suji apa bisa untuk pewarna hijau? Nomor 11. Oh ya, oke. Digabung aja ya. Ya, saya langsung jelasin aja. Yang Bu Endang Haryati itu daun suji apa bisa pewarna hijau? Mohon maaf kalau kami belum coba Bu yang daun suji karena setahu kami daun sujinya hanya untuk makanan ya kemarin itu warnanya memang hijau dan hampir beberapa banyak daun yang kami coba seperti kersen, daun mangga. Kemudian ada, saya lupa waktu itu daun apa lagi. Itu memang kalau mau dipakai warna tekstil bisa, tapi harus cepat, fresh from the oven istilahnya. Jadi nggak bisa disimpan atau sebagai stok seperti kayu-kayuan. Jadi pada saat ibu mau uji coba mau pakai, habis godok itu diamkan sebentar. Kalau untuk batik ya harus nggak terlalu panas karena nanti lilinnya meleleh. Kalau untuk jenis kerajinan tekstil yang lain yang dia aman dihangat, dicoba aja bisa dimasukkan arah warnanya itu. Tapi kalau suji saya belum coba. Waktu itu saya cobanya kersen sama daun rambutan kalau nggak salah sama mangga ya. Itu hijaunya tipis dan memang selain tipis itu juga dia nggak tahan lama sih larutan warna alamnya. Jadi sih kami tidak terlalu merekomendasikan menggunakan seperti daun dibandingkan kayu-kayuan. Tapi tidak menutup kemungkinan kami tidak melarang ibu untuk explore. Silakan saja dicoba Bu. Siapa tahu malah nemu nantinya, hijaunya ternyata bisa ya. Tapi ternyata daun sujinya harus banyak 5 kilo umpamanya. Nggak apa-apa. Malah itu ibu sebagai suatu inovasi, suatu tambahan kekayaan warna yang ibu punya untuk kerajinan tekstil ibu, baik itu ekoprint, batik dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk yang Bu R. Budi Adi Metro itu bagaimana cara membuat satu warna hijau cerah? Saya sendiri seperti kata Mbak Inen tadi, takaran cerah untuk mata tiap orang itu beda. Tapi kalau cerahnya sintetis dan cerahnya alam mau nggak mau pasti beda. Yang cerah, yang namanya alam, secerah-cerahnya alam memang tidak akan menandingi cerahnya sintetis kecuali beda bahan, sutra. Memang kalau sutra itu kalau pakai pewarna alam itu kayak ketemu jodoh itu loh, serat proteinnya. Ya, jadi lebih berkilau dompet ya, mahal. Ya betul, lebih berkilau dibandingkan katun. Nah, ini memang tergantung juga Bu R ini melihatnya di kain apa dulu. Kalau kain sutra memang warna alamnya pasti bakal terlihat lebih cerah dibandingkan di kain katun, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua bisa ditanya langsung aja ke teman ekoprinternya, hijau cerahnya itu yakin pakai alam semua apa ada campuran sintetisnya? Ya nggak nuduh juga, tapi ditanyakan saja, berdiskusi. Siapa tahu malah mereka mau sharing, oh saya bisa nih pakai tegeran memang arah kuningnya kan cerah itu cantik digabunginnya. Kemudian setahu saya warnanya ya seperti itu Bu R. Budi Adi. Demikian Mbak Inen. Ya,
Sama seperti Mbak Irfa tadi gitu ya. Kalau yang warnanya udah mengarah ke sintetis itu kan kita sendiri nggak bisa menuduh gitu ya. Jadi yang tadi ya tanyakan aja gitu, apakah itu memang benar pewarna alam atau tidak. Nah di AEP sendiri kita kan ada komunitas Ekoprint Indonesia ya sebagai wadah utama itu ya. Di situ kan memang saya juga termasuk admin di komunitas tersebut. Jadi kalau ada yang tampak tidak biasa, memang kita tanyakan gitu, apakah ya ini pewarna alam gitu. Nah ketika dia menjawab pewarna alam, tentu kan kita tidak bisa menindaklanjuti kecuali misalnya kita minta kainnya untuk kita uji, tapi kan itu langkahnya sudah terlalu jauh ya. Nah jadi kembali kita kepada dasar bahwa yang kita gunakan adalah pewarna alam. Dan kadang kayak sekarang kita lihat ada hasil-hasil yang begitu cerahnya dan kita rasa tidak pewarna alam. Yaitu kita tidak boleh menuduh karena bisa saja dia sudah melakukan eksplorasi dan menemukan cara sendiri ya Mbak Inen ya. Iya, dan itu apalagi kalau ingin di-sharing untuk kekayaan karya bersama ya tentu itu sangat baik sekali. Dan ya itu kembali kepada kita, yang penting utama kita adalah gunakan pewarna alam. Gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Nomor 13 ya, dari Ibu Eli Pasuruan. Apa tips menciptakan zat warna alam supaya bisa dijual sebagai bahan baku, sedangkan di sisi lain semua ekoprinter sudah pasti bisa membuat warna alam sendiri? Ya, terima kasih Bu Eli Pasuruan. Ini intinya sih sebenarnya pertama pede dulu Bu, nggak usah minder. Jadi mungkin memang semua ekoprint itu memang ekoprinter bisa membuat warna alam, tapi mungkin nggak semuanya karena mereka punya teknik masing-masing. Ada yang bikin warna alamnya ternyata bagus, ada yang cuma standar, ada yang kok warnanya tipis ya. Itu tergantung ekoprinternya. Intinya sih Bu Eli sih nggak usah minder lah. Jadi dicoba aja Bu, jual aja warna alam, supaya tipsnya warna alam bisa dijual. Pasti bisa, selama Ibu menjual zat warna alam itu diekstrak bisa mengeluarkan warna dan bisa digunakan untuk pewarna kerajinan tekstil, batik, ekoprint dan sebagainya, ya pasti terjual, pasti ada nilai jualnya. Tapi kadar nilai jualnya berapa nanti tergantung bisa testimoni konsumen, hasil produknya seperti apa, sudah digunakannya. Nah, itu tergantung seperti itu, Bu. Tipsnya sih kalau saya sih lebih ke pribadinya aja. Jadi pede aja, Bu. Kalau saya yakin produknya bagus, ya saya jual seperti itu. Itu Mbak Inen. Iya, mungkin tambahan dari saya. Yang pertama, kita pastikan dulu yang kita olah itu memang hasilnya ketika kita pakai sendiri sudah sangat bagus dan pantas untuk dijual. Nah, yang kedua, kita harus sering membuat dengan menggunakan pewarna alam tersebut dan di-share. Baik di-share secara personal branding maupun saat selling. Jadi misalnya contoh pewarnanya seperti ini, kemasannya, lalu ini adalah hasilnya. Lalu yang ketiga, kita harus memberikan arahan mordannya, karena ketika misalnya yang penjual itu tampilkan dengan mordan A, lalu si pembeli menggunakan mordan B, lalu hasilnya berbeda dan menjadi komplain, nah itu kan harus dihindari juga. Jadi itu salah 3 tambahan cara kita, tips kita untuk menjual pewarna alam. Gitu. Betul, dan sebetulnya iya, dan sebetulnya para penjual pewarna alam yang siap untuk pakai ini juga memang sangat membantu teman-teman, bukan yang belajar, karena kalau belajar kita arahkan untuk mengekstrak sendiri, tetapi untuk yang ingin memproduksi banyak atau kebutuhan urgent seperti itu. Jadi tetap harus ada unsur edukasinya juga ya, bahwa pada dasarnya kita sebagai ekoprinter harus bisa mengekstrak pewarna alam sendiri. Oh iya. Selanjutnya dari Nurhoma Samarinda. Mbak Inen tambahan sedikit tadi yang Bu Eli ini. Zat warna alam itu juga kalau mau dijual jenisnya, bentuknya, fisiknya mau serbuk atau masih berbentuk serbuk kayu-kayuan atau sudah berbentuk larutan. Nah, itu juga harus diantisipasi, karena kalau bentuknya larutan otomatis kan dia keawetannya lebih rendah dibandingkan kalau masih dalam bentuk potongan-potongan kayu
seperti itu kan. Jadi memang harus diuji coba sendiri juga dulu. Itu si larutan itu kalaupun dia disimpan dalam waktu tertentu dia tahan berapa lama. Nah, itu sebelum masuk pasar seperti itu. Ya, itu Mbak Ina. Iya, betul, harus dilengkapi informasi itu. Dan tadi kalau saya pikir arahannya dia menjual yang sudah jadi. Nah, kalau yang masih berupa raw material itu ya gampang sekali ya. Tinggal hampir dikatakan asal menjual di pasar yang tepat di Eco Printer ya udah nggak ada masalah kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya yang sudah jadi berupa cairan, nah itu yang memang harus ada tips trik seperti yang sudah disampaikan tadi. Iya, makasih tambahannya Ibu. Perlu break jajan atau minum? Enggak. Langsung aja deh Mbak, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Pertanyaan dari Ibu Nur Homa Samarinda. Hal apakah yang perlu diperhatikan untuk memilih fixator sehingga didapat warna yang diinginkan dan awet? Halo Bu Nur Homa Samarinda. Jadi sebenarnya intinya itu kalau fixator itu bukan untuk keawetan saja. Memang ini tadi sehingga didapat warna diinginkan. Fixator itu memberikan arah warna yang berbeda-beda tergantung jenis logam yang dikandungnya. Seperti tawas kapur tunjung yang kemarin saya jelaskan, itu tawas dia akan memberikan arah warna yang netral tapi cenderung kuning. Kemudian kalau kapur tower atau kalsium karbonat itu nantinya pada saat pada saat untuk fiksasi itu nanti arah warnanya ini cenderung kemerahan, agak kemerahan. Sementara kalau tunjung dia ungu gelap, udah paling juga hitam nanti ujung-ujungnya kalau dia ada tumpangan warna seperti itu. Jadi kalau untuk fixator, jadi harus tahu dulu sifat fixatornya. Dia akan memberikan arah warna yang diinginkannya seperti apa. Kalau Ibu pengennya habis nyelup warna kuning tetap kuning, ya udah pakai tawas. Tapi kalau Ibu habis pakai nyelup kuning terus pengennya jadi gelap, kasih tunjung. Atau kalau pakai kapur itu nantinya tetap kuning Bu sebenarnya. Jadi bukan merah tapi kuningnya nanti dia naik grade-nya. Dia biasanya nanti kuningnya agak-agak hijau gitu. Biasanya kalau kemarin tuh saya nyoba tegeran saya kapur itu ya warnanya jadi agak-agak kehijauan dia larinya. Bahkan kalau tunjung dia larinya hijau lumut ya seperti itu. Dan kalau awet itu relatif untuk warna alam. Mau nggak mau memang keawetan warna alam itu berbeda dengan warna sintetis. Dia punya umur simpan yang lebih rendah. Memang kita harus pahami seperti itu untuk edukasi ke customer-nya. Jadi awet sendiri kalau untuk warna-warna gelap biasanya, apalagi kalau dia kunciannya tunjung ya, fixatornya itu biasanya memang jauh lebih awet dibandingkan kunciannya dengan kapur. Kapur itu biasanya kalau di batik di kami itu kapurnya itu lebih cenderung cepat kusam lama-lama. Makanya kami lebih banyak bermainnya di tawas dan tunjung atau campuran. Kalaupun mau pakai kapurnya kita bantu dengan tawas. Seperti itu Mbak Ina. Iya. Oke, kalau sharing sedikit dari yang pernah saya lakukan. Saya pernah melakukan uji dari tangan dan mata ya, secara penglihatan saja. Saya melakukan postmordan kapur, tunjung, tawas, dan yang satunya yang tidak yang hanya dicuci bilas ya. Dari hasil yang didapatkan yang hasil pewarnaan asli sebelum dicuci ya memang yang paling mirip sekali itu memang yang hanya dicuci bilas biasa saja karena memang tidak ada unsur tambahan sehingga warnanya tuh benar-benar kalau disebut 11-12 gitu ya karena tipis sekali perbedaannya. Tapi ya itu dengan penggunaan postmordan atau fiksasi memang alternatif untuk melakukan perubahan dan mungkin ya itu bagi yang memahami sebagai penguncian memang konsekuensinya terjadinya perubahan-perubahan warna itu ya Mbak Irfa ya. Oke baik. Selanjutnya nomor 15 dari Siti Aisopi. Katun sutra itu masuknya kategori katun atau sutra untuk proses mordannya?
Ya, terima kasih Mbak Siti Asope ya. Katun Sutra sebenarnya, Katun Sutra sendiri kalau saya posisinya untuk premordan, untuk amannya saya tinggalin soda abunya. Jadi saya cuma pakai tawasnya aja karena tawas itu bisa untuk si katun, bisa untuk si sutra. Jadi untuk proses mordannya saya mensarankan pakai tawasnya aja karena sebenarnya soda abu sendiri juga tambahan aja, hanya sifatnya untuk lebih melunakkan serat, lebih mempermudah nanti seratnya untuk menyerap warna. Tapi sebenarnya kalau untuk tawasnya sendiri itu sudah cukup. Demikian Mbak Inu. Ya, tambahan dari saya, Katun Sutra itu pada umumnya termasuk katun. Tapi itu masing-masing produsen akan menamai kainnya bisa beda-beda. Jadi ada misalnya ada yang bilang, oh Katun Sutra saya hasilnya begini, lalu yang lain ternyata tidak menyerap, dan ternyata setelah diuji bakar, oh ya ternyata yang satu ada unsur polisternya. Jadi kalau menurut saya jangan berpatokan hanya pada nama. Kalau kecuali yang memang kita sudah terbiasa beli di satu supplier dan itu yang terus kita pakai, nah itu kita sudah tidak perlu menguji lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya apakah itu katun atau ternyata itu sutra, yang paling gampang dibandingkan adalah pertama dari harga itu. Lalu yang kedua ya di tes bakar aja. Kalau tes bakarnya ada bau hewani itu baunya beda ya, seperti rambut terbakar, nah itu berarti sudah masuk ke sutra. Tapi pada umumnya katun sutra adalah katun. Saya juga ingat Mbak Inen, Katun Sutra sendiri betul kata Mbak Inen tadi, beda produsen, dia campuran katun dan sutranya itu beda-beda. Seperti kalau di kaos, di bahan rajut itu kan ada yang namanya CVC, TC, nah itu dia perbandingannya beda-beda. Ada yang namanya tetoran katun, itu nanti akhirnya TC-nya banyak poliesternya. CVC itu dia perbandingannya gintirannya 50-50. Kemudian nah ini yang Katun Sutra ini saya juga kadang-kadang kan saya kalau beli di toko kain tuh beda-beda seperti kata Mbak Inen tadi. Orang bilang ini Katun Sutranya si A sama Katun Sutranya si B itu beda. Seperti itu. Karena memang jumlah perbandingan Katun Sutranya beda gitu. Mungkin dari pengalamannya Mbak Inen memang Katun Sutra itu berarti lebih banyak di katunnya ya Mbak ya. Untuk penggunanya itu bisa di bagian katun berarti ya. Iya, dan mungkin tambahan lagi seperti banyak beredar sutra piskos gitu ya. Yaitu padahal bukan sutra, itu kalau kita uji itu adalah polister. Nah jadi ketika ada beredar kain piskos, nah mereka langsung masih di pikirannya tuh masih si sutra piskos gitu. Jadi pas keterima, loh kok nggak mengkilat gitu. Jadi memang sambil belajar ini ya kita sambil berproses, sambil makin mengetahui, dan alangkah baiknya yang kita ketahui itu kita sharing ke teman-teman sehingga pinternya bersama-sama gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya dari Sri Wahyuni Sleman. Apakah beda kadar bahan mordanting maupun fiksasi per liter air berpengaruh pada keawetan pola pada kain ekoprint dan pada kemampuan kain menyerap zat warna maupun jejak daun dan bunga? Dengan resep standar yang disampaikan tadi, berapa lama pola dan warna bisa bertahan di kain? Terima kasih Mbak Sri Wahyuni. Terus terang sih kalau yang di ekoprint kami nggak banyak nyoba ya. Kalau di batik itu seringnya seperti itu dengan standar standar mordantingnya dengan standar fiksasinya seperti itu jumlahnya, dan itu cukup awet kalau untuk batik. Sepertinya kalau ini lebih paham Mbak Ina nih yang pelaku ekoprint dengan untuk keawetan jejak polanya di kain ya, dan bunganya untuk beda-beda kadar mordantingnya ya Mbak Inen ya. Iya. Mbak Irfa sudah? Saya tambahkan? Iya. Ya, jadi kalau perbedaan kadar kayak kemarin di acara kita ya, misalnya di balai makainya 35 gram tawas, di IEP pakainya 50 gram, itu kan perbedaannya tentu tidak signifikan ya. Jadi kalau menurut saya yang membedakan hasil cetak daun atau penyerapan adalah daripada kandungan mordan. Jadi ketika kita pakai mordan tawas, kita pakai mordan tunjung, nah itu yang berbeda. Tapi kalau misalnya kadarnya ada perbedaan yang sangat sedikit gitu ya, itu nggak berpengaruh. Jadi kalau mau uji coba, lakukan bermacam-macam mordan. Seperti itu tambahannya.
Selanjutnya dari Ani Mojokerto. Bagaimana penyimpanan bahan pewarna alam supaya awet, tidak gampang berjamur? Mungkin ini untuk yang sudah jadi dan sekalian yang belum jadi juga Mbak Irfa ya. Oke. Terima kasih Mbak Ani. Bagaimana penyimpanan bahan warna alami supaya awet? Kalau dia bentuknya masih dalam kondisi raw material tadi, fisiknya masih bentuk potongan, kayu-kayuan seperti itu, insya Allah sih awet dalam jangka waktu yang lama. Yang penting disimpan tidak kena matahari langsung, dan kalau bisa sih jangan di tempat lembab, tapi kering tapi teduh. Kalau bisa saya sih biasanya nyimpan, kalau di sini sih memang ada gudangnya sih ya, jadi disimpan di situ aman sih, untuk berbulan-bulan masih aman. Cuman memang kalau terlalu kering, kondisinya dia kering banget, memang akhirnya warnanya yang terekstrak pada saat, kalau pengalaman kami di sini warnanya jadi sedikit berkurang dibandingkan kalau memang kita biasa dapatnya dari kondisi masih dari toko. Kan biasanya kalau toko kan sirkulasi produksinya itu lebih cepat ya, lebih cepat habis, otomatis barangnya lebih banyak yang baru. Nah itu biasanya warnanya memang lebih banyak keluarnya dibandingkan yang udah tersimpan lama. Tapi insya Allah itu masih awet, nggak apa-apa. Kalau untuk yang raw material, yang larutan bagaimana? Kami biasa kalau nyetok di sini mau nggak mau jamuran memang, dan biasanya paling sering jamuran adalah yang jolawe. Kalau yang jolawe itu biasanya kami buang atasnya jamurnya. Jolawe sama tinggi saya pernah beda jamurnya, bentuk jamurnya, tapi sama-sama dua-duanya hanya tumbuh di permukaan. Jadi biasanya kalau mau kita pakai, jamurnya kita buang, anggaplah sebagai dibuangnya juga di tanah aja nggak masalah, itu kan bisa sebagai unsur hara. Kemudian kita angetin dulu larutannya, istilahnya kayak membangkitkan lagi lah sifatnya dia, biar nggak tidur dia. Jadi kita angetin dulu sebelum kita pakai. Seperti itu biasanya kalau di kami. Dan itu kami biasanya paling lama nyimpen itu ada sekitar 2-3 bulan. Belum pernah sih nyobain yang sampai 1 tahun, itu belum pernah sih, 2-3, karena stoknya juga nggak banyak. Seperti itu. Ya, gitu Mbak Inen. Ya, kalau untuk menyimpannya dalam keadaan tertutup atau terbuka yang sudah jadi? Tertutup. Kami biasanya nyimpannya di drum warna biru, itu yang kami suka beli di toko-toko yang waktu itu dia jualnya jerigen, drum-drum yang memang khusus bekas obat kimia itu. Kadang kami beli itu bekas ember cat itu loh Mbak Inen, yang ada tutup putih. Nah itu kami biasanya sering nyimpan di situ, kami tutup, baik itu fiksator maupun larutan warna alam. Dan kalau ingin dipakai lebih baik dihangatkan semua atau hanya tertentu seperti jolawe tadi? Semuanya kami hangatkan. Yang paling nggak awet itu kalau disimpan itu sebenarnya secang. Secang itu kalau udah kelamaan disimpan lebih dari 1 bulan, itu beberapa kali kami mengalami itu dia udah kecoklatan, teroksidasi. Jadi bagusnya sih secang tuh lebih mirip kayak daun fresh from the oven. Mau dipakai ya baru dibikin gitu. Jadi kalaupun ada sisa nyimpan ya nggak usah lama-lama. Seperti itu Mbak Ina. Menghangatkannya asal panas aja ya, tidak sampai mendidih. Asal panas, nggak usah mendidih. Karena sebenarnya mendidih juga nggak apa-apa, tapi nunggu dinginnya lagi kan jadi agak lama akhirnya. Buang waktu gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Naseh Pasuruan. Tolong untuk mengawetkan pewarna supaya bisa dipakai jangka panjang. Sepertinya sama ya tadi ya Mbak Inan ya, seperti itu tadi pembahasannya. Jadi Pak Naseh untuk warna, terutama ini warna alam ya, memang keawetannya dia punya umur simpan yang terbatas. Jadi kalaupun mau nyetok juga nyetoknya nggak usah banyak-banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Kalaupun nanti mau digunakan lagi, stoknya bisa dihangatkan terlebih dahulu. Disimpan dalam wadah tertutup kalau untuk jenis larutan. Kalau masih bentuk raw material, simpan sesuai jenisnya, ya jangan dicampur pastinya ya. Kemudian ditaruh di tempat yang tidak terlalu lembab dan dihindari sinar matahari langsung agar tidak ada rengit. Biasanya di sini tuh banyaknya tuh kalau dia terlalu lembab pas kita beli, dia suka ada binatang kecil-kecil terbang itu Mbak Inen. Jadi ya sebenarnya sih nggak mengganggu sih, cuman kalau pas nyimpennya banyak gitu kan, jadi kalau pas kita mau ambil kan suka ada terbang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu aman-aman aja. Iya, terbangnya nggak seperti kita masuk gua kelelawar keluar banyak itu kan ya.
Iya, dan setuju tadi sama penyampaian Mbak Irfa bahwa ketika kita memproses, kita proses secukupnya aja. Pertama biar lebih fresh, tetap lebih fresh, lebih baik kah Mbak Irfa untuk pewarna alam? Iya, Iya. betul, Dan juga Mbak. penyimpanannya juga tidak memenuhi ruangan juga bagi yang ruangannya terbatas. Dan mungkin tambahannya kalau misalnya ternyata yang saya buat tinggal sedikit lagi. Jadi kalau mau ingin membuat lagi ya tinggal tambahkan gitu ya Mbak Irfa ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Penny Bantul, tunjung bubuk dan tunjung kristal mana yang lebih baik? Kenapa tunjung bubuk lebih keruh saat dilarutkan? Halo Mbak Penny. Kalau kami, terus terang saya belum pernah mencoba tunjung bubuk. Setahu saya tunjung bubuk itu adanya di online shop ya. Saya pernah buka itu ada yang jual tunjung bubuk, dia bentuknya lebih putih daripada si kristal. Kalau kami lebih cenderung pakainya si kristal aja, nggak pakai yang tunjung bubuk. Kalau untuk tahu kadarnya mana yang lebih baik, mau nggak mau harus cek lab. Kita larutin, terus kita cek ke lab ironnya, kadar feronya mana yang lebih tinggi, itu baru kita tahu. Tapi terus terang di kami belum pernah mencoba seperti itu. Selama ini kami hanya mencoba pakai yang kristal, yang kuning kehijauan itu. Demikian Mbak Inen. Iya, jadi kalau jawaban peneliti ya seperti itu. Kalau belum ada uji cobanya tidak berani berkata-kata gitu ya. Jadi harus ada ininya ya, harus ada ini hasil ujinya dan ini yang bagus dan ini yang kurang gitu ya. Saya sendiri juga sama, tidak pernah menggunakan yang bubuk. Karena kalau itu hanya dari perasaan saya aja gitu, bahwa saya lebih suka sama yang kristal gitu, lebih pede makainya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nur Hasni di Jogja. Untuk membuat pewarna dari daun, sebaiknya daun basah atau kering? Halo Mbak Nur Hasni, daun basah di sini mungkin maksudnya daun segar ya Mbak Inen ya. Habis dia pruning mungkin ya, dia pruning tanamannya, terus banyak daun, langsung diekstrak, itu lebih bagus. Kalaupun dikeringkan juga nggak apa-apa, kondisi kering, tapi nggak kalau terlalu kering dia warnanya jadi nggak keluar, bukan tipis tapi malah nggak keluar. Pernah nyoba, atau malah justru waktu pas dikeringin itu dia jadi jadi sifatnya itu kemarin pas nyoba waktu itu daun mangga, dia malah mungkin karena tersimpan agak lama ya di kami dalam kondisi dia basah, jadi agak busuk dia. Malahan mungkin bagusnya kalau dikeringin tuh posisi memang diniatin untuk kering, dijemur dulu, baru kemudian nanti kalau mau dipakai untuk ekstrak baru digunakan. Tapi kalau dia posisi dia keringnya nggak sengaja, itu kayaknya terus nanti pas diekstrak dia nggak keluar warna banyak. Jadi kalau saran saya daun segar diekstrak seperti itu. Demikian Mbak Inen. Iya, mungkin sedikit tambahan. Jadi kalau misalnya ternyata saya punya daun lanang banyak sampai kering gitu ya, dan kalau misalnya mau dimanfaatkan ya diuji coba aja gitu, direbus untuk dijadikan sebagai pewarna alam. Yang intinya jangan membuang seperti itu. Iya. Betul. Oke, selanjutnya dari Ibu Umi Zuhro. Indigo Vera biar bisa dipakai sebagai KB gimana caranya? Ini mungkin yang tadi kita bahas ya. Udah dibahas nih sama Mbak Inen nih ya. Iya. Jadi kita terakhir ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau untuk blankets sejauh ini memang tidak bisa tertransfer warna. Seperti itu ya. Tapi ya itu perlu kita kaji lagi, kita banyak uji coba lagi untuk menemukan formulanya ya Mbak Irfa ya. Oke, tapi untuk sementara ini kalau ingin menggunakan Indigo Vera, arahannya bisa sebagai kain utama yang diindigokan, tapi itu juga harus hati-hati dalam pemilihan daunnya karena bisa tertutup sama warna indigonya. Iya, kecuali misalnya arahannya birunya tipis-tipis aja, ataupun setelah di ecoprint misalnya pakai teknik basic ya, gunakan daun-daun yang taninnya kuat, cetakannya bagus, lalu diakhiri dengan mencelup ke indigo. Nah ini bagian yang putih itu akan terisi dengan warna indigo, tetapi karena daun yang kita pakai adalah daun bertanin kuat, tetap tampil cetakan daun tersebut. Jadi kalau untuk sebagai KB saja, kita tunggu banyak uji coba yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya 22. Wah, ini baru nggak sampai 30% ya Mbak Irfa ya.
Tapi kami di sini semangat sekali. Bahkan Mbak Irfa belum minum seteguk, tadi saya sudah minum berteguk-teguk ya. Nggak apa-apa Mbak. Paling nanti selesai ini langsung maem siang ya Mbak Irfa ya. Pertanyaan dari Mbak Vika Selawi. Masa oksidasi setelah pewarnaan baiknya berapa hari untuk fiksasi? Jika ekoprint, saya biasa masa oksidasi 1 minggu. Karena ada proses pengukusan membantu peresapan warna pada kain. Jika langsung pewarnaan tanpa kukus, apakah masa oksidasinya sama? Terima kasih Mbak Vika Selawi Jawa Tengah. Terus terang yang ini kami juga belum uji coba ya, yang apalagi ekoprint karena kami memang banyaknya kalau yang udah banyak itu yang di batik itu oksidasinya nggak perlu nunggu seminggu. Jadi begitu selesai kita kunci, oh ini oksidasi ya malahan ya, bukan fiksasi. Tapi biasanya kalau kami kunci fiksasi itu memang kami oksidasi dulu sebentar saja, terutama kapur dan tunjung itu biasanya untuk 10 detikan gitu, 5-10 detik kita angin-anginkan dulu sebentar, baru kemudian kita bilas. Kalau untuk ekoprint dari hasil pengalaman itu iya katanya ditunggu seminggu karena jejak daunnya semakin nyata setelah masa 1 minggu. Mungkin kalau yang untuk ekoprint ini malah Mbak Inen yang sebagai pelaku yang sering sekali, bukan sering ya, memang ahlinya ekoprint ini yang bisa bukan untuk memberikan sharing ke kita ini. Soalnya saya ekoprint sendiri terus terang nggak banyak nyoba untuk masa oksidasi itu. Dari kami hanya karena dari info yang sudah beredar bahwa oksidasinya nggak bisa cuma sehari, dibiarkan dulu seminggu baru bisa keluar, baru kemudian dibilas atau dikunci, terserah. Nah seperti itu Mbak Inen. Ya, tapi tadi sepertinya pertanyaannya Mbak Vika untuk yang kain pewarna alam. Jadi kain yang diproses pewarna alam setelah selesai dioksidasi dulu beberapa hari baru dikunci atau bagaimana gitu? Yang di atas izin yang bertanya. Pewarna. Jadi yang ditanyakan sepertinya yang saya tangkap kalau di ekoprint sendiri dia sudah menjawab sekitar 1 minggu ya. Tetapi untuk yang di kain pewarna alam. Jadi kain pewarna alam ya. Kain pewarna alam nggak usah nunggu 1 minggu. Jadi intinya kalau mau warna alam itu celup, kering sempurna, celup lagi, kering sempurna. Mbak Vicas ini kalau mau fiksasi posisinya adalah kondisi kain kering dari hasil pewarnaan alamnya. Entah itu keringnya setelah 2 hari atau dalam 1 hari. Jadi hitungannya bukan oksidasi tapi kering, kondisi kain kering sempurna dan tidak sebaiknya sih tidak dijemur matahari langsung ya, di tempat teduh, diangin-anginkan kondisi keringnya, kemudian langsung difiksasi. Jadi tidak untuk masa oksidasi tapi masa kering kain setelah diwarna alam. Demikian Mbak Ini. Iya. Nah, tambahan sedikit dari saya, kalau misalnya kayak tadi untuk ekoprint saya tidak melakukan postmordan atau fiksasi ya. Tetapi kalau misalnya untuk pembuatan pewarna alam, karena memang di sini tidak ada proses steaming, itu saya pun melakukan postmordan. Nah, tetapi berbeda kalau misalnya yang saya lakukan sistem celupnya itu dengan rebus. Misalnya kain direbus di pewarna alam. Nah kalau ini memang sudah ada pemanasan dan ini yang tidak perlu difiksasi atau postmordan kecuali ingin merubah hasil. Dan untuk oksidasi di ekoprint sendiri, kalau dari pelajaran yang saya dapatkan dari luar ya, oksidasi itu sama seperti selera kita juga. Kalau kita misalnya merasakan oh ini hasilnya sudah oke, habis buka kering lalu dicuci pun bisa. Jadi tidak perlu oksidasi. Tetapi kalau kita merasa punya waktu yang cukup, kita oksidasikan karena memang ketika oksidasi itu terjadi perubahan-perubahan gitu, yang tadinya daunnya kurang tegas akan menjadi lebih tegas, dan itu selera patokan normalnya rata-rata 1 minggu. Tetapi ketika misalnya baru 1 hari lalu ada yang suka, ya kita cuci dan kita perlihatkan hasil akhir setelah cuci. Nah itu nggak masalah. Jadi tidak ada patokan khusus sekali untuk berapa lama oksidasi, itu tergantung selera kita dan tergantung kebutuhan kita. Iya, selanjutnya dari Ibu Suwarti, bagaimana cara membuat pewarna alami agar warnanya bisa cemerlang? Sepertinya sudah
dijawab juga atau Mbak Irfa ada tambahan? Tambahannya mungkin ini Bu Suwarti. Jadi warna cemerlang itu bukan hanya terlihat pada saat kalau larutan warna alamnya ya itu aja. Tapi ya itu tadi yang kita bahas tadi ya Mbak Inen ya. Kelihatan cemerlang kalau di kain sutra. Dia Betul. pasti akan kelihatan kilauannya lebih cantik dibandingkan kain katun seperti itu. Iya, betul. Jadi lebih kepada kain yang kita gunakan. Dari Iya, bahan selulosa baku juga kainnya kan juga. macam-macam sekali jenisnya. Nah, itu memang harus kita banyak lakukan uji coba, banyak mengenal kain sehingga kita punya selera dan pilihan. Ya, Selanjutnya Andrian Purbalingga, berapa liter perbedaan takaran untuk ZWA yang berbentuk bubuk, serut, dan kayu? ya Mas, ini Mas apa Mbak Kak Andrian Purbalingga Jawa Tengah, ini tergantung sumber zat warna alamnya. Kalau dia bentuk bubuknya itu adalah posisi raw material kemudian diserbukkan, itu takarannya sama, kondisinya sama. Tapi kalau dia sumber bubuknya adalah dari hasil pengeringan larutan warna, itu dia untuk campuran airnya lebih sedikit karena dia kondisinya sudah ada tambahan zat pembantu di dalamnya. Seperti kemarin kita membubukkan jenis warna tinggi dan mahoni, kita tambahkan maltodextrin di dalamnya. Jadi nantinya pada saat sistemnya tuh nanti kalau dispray kan larutan warna alamnya terus nanti dia keluar kering. Jadi kayak susu bubuk kalau untuk membayangkan bagaimana sih bikin larutan warna alamnya kok terus bisa jadi serbuk, bisa dibawa kemana-mana lebih kondisi aman. Itu kayak bikin susu bubuk, susu formula itu kan larutan si susunya itu dia dengan suhu tinggi dia disemprotkan dengan alat spray dryer namanya, keluarnya nanti serbuk. Tapi dia harus ada tambahannya maltodextrin namanya, itu untuk membantu si larutan menggumpal dan kemudian bisa dijadikan serbuk. Nah disitulah untuk penambahan air, kadar airnya untuk si warna alam bubuk lebih sedikit. Biasanya sih kemarin sih takarannya jadi berkurang, bisa hampir setengahnya karena sebenarnya si larutan warna alam sendiri kan sudah terlarut sebenarnya kan, terlarut dengan airnya. Jadi pada saat nanti dia bentuknya udah bentuk bubuk, ya nambahin airnya juga nggak usah banyak-banyak seperti itu. Toh nantinya juga dia akan lebih mudah larut dibandingkan kalau jenis raw material yang dibikin serbuk. Seperti itu Mbak Inen. Maaf Mbak Irfa, jadi raw material yang dijadikan serbuk itu kan yang takarannya biasa sama seperti yang raw Sama material dengan yang bentuk raw material biasa kayu. Tapi yang diringankan kalau yang dibentuk seperti bubuk, dibentuk bubuk dari larutan warna alam cair, kemudian dibentuk bubuk dengan teknik kalau di lab itu teknik pakai spray dryer alatnya, tapi memang lebih mahal harganya, itu otomatis takaran air literannya jauh lebih sedikit karena si larutan warna alam sendiri sudah dibikin di larutannya seperti itu. Jadi misalnya nih agar sedikit lebih clear, terutama clear untuk saya. Jadi kalau misalnya ya di yang raw material dijadikan bubuk, kita pakai 1 kilo dengan 5 liter air. Nah ketika kita pakai yang dari cairan lalu diekstrak menjadi bubuk, nah ini berarti kalau 1 kilo ya, atau biasa ya 1 kilo airnya jadi berapa? Kalau 1 kilo sendiri kan dia biasanya kan pada saat dia diekstrak kan air ekstraknya itu kan dia paling cuma jadinya mungkin sekitar 4 sekian liter berkurang karena pemanasan. Nah kemudian ditambahkan si malto dan dipanaskan otomatis jadi serbuk. Serbuknya itu kemarin saya lupa jadinya otomatis jadi berapa gram. Nah itu nanti penambahan airnya jauh lebih sedikit. Kemarin sih saya nyoba itu pas di penelitian sekitar 2-3 liter, jauh lebih sedikit Mbak Inen. Coba nanti saya buka lagi di literatur di hasil catatan yang kemarin yang penelitian itu untuk bahan yang sudah menjadi bubuk itu penambahan liter airnya jadi berkurang berapa persen. Nanti saya infokan lagi. Ya, karena kalau saya sendiri saya pernah mendapatkan dan membeli ekstrak pewarna alam dari luar ya. Nah, ketika kita pakai yang ekstrak seperti itu, yang dari cair lalu diekstrak menjadi bubuk. Nah, ini kalau yang ini malah air yang digunakan jatuhnya lebih banyak. Karena misalnya
dia takarannya yang misalnya 1 kilo raw material pakai 5 liter air, ketika dia 1 kilo sudah ekstrak, airnya malah bisa 10 liter karena kadarnya sudah tinggi sekali. Itu karena pada saat awal mula bikin larutan warna alamnya memang dia bikinnya jauh lebih pekat Mbak Inan. Tadi karena saya perbandingannya tetap, perbandingan si larutannya itu si 1 kilo dilarutin 5 liter, kemudian yang jadi cuma 4 sekian liter ditambahkan maltodextrin, kemudian dibikin bubuk, otomatis dia ditambahkan warna airnya lebih sedikit, jumlah airnya lebih sedikit. Kalau yang memang bubuk-bubuk yang memang sudah dijual, dia warna alamnya larutannya dia bikinnya lebih banyak. Jadi umpamanya dia bikin 5 kilo, kemudian dibikin untuk sekian 5 kali 5, 25 liter, kan nanti dia jadinya hanya 20-an liter. 20 liter itu nanti ditambahkan zat pembantunya segala macam dan dibikin lebih pekat. Otomatis nanti pada saat dia jual jadi lebih mahal karena kandungannya itu si raw materialnya jauh lebih banyak gitu loh Mbak. Jadi ya, otomatis nanti Mbak Inen mau nggak mau ya cuma nambahin air sedikit. Uang saya udah beli lebih mahal. Sebenarnya beli lebih mahalnya itu karena si warna alam sumbernya itu juga sudah jauh lebih banyak. Seperti itu Mbak. Sedikit clear lagi ya. Jadi karena itu kan si pewarna alam ini nanti mungkin yang ini diedit potong ya karena kita banyak tektok. Oh iya kepanjangan ya yang ini diskusi. Iya. Jadi kalau misalnya dari namanya apa sih Mbak yang proses tadi dari cairan lalu di bubukan itu namanya apa? Kalau yang saya tahu suka disebut di bule memang ekstrak aja gitu. Oh enggak, bukan ekstrak. Aduh saya lupa. Tapi alatnya namanya spray dryer. Spray dryer kan. Nah, jadi kan sebetulnya itu malah yang menggunakan pewarna alam jatuhnya lebih banyak. Iya. Jadi dia sudah misalnya kita pakai 1 sendok makan dicampurin air 1 liter aja udah bisa jadi. Itu kalau yang di ekstrak yang saya pernah beli ya, Mother, Laka, Lowcut. Saya rajin belanja ya. Nah, jadi itu karena memang di situ sudah kuat sekali, jadi cuma 1 sendok makan pakai air 1 liter pun sudah bagus hasilnya. Artinya ketika kita pakai misalnya dengan membandingkan berat ya, si raw material kita pakai 1 kilo dengan 5 liter air, lalu 1 kilonya si ekstrak yang diringankan ini, berarti airnya pun bisa lebih banyak karena kita akan dapatnya lebih banyak karena sebetulnya si bubuk ini memang sudah sangat kuat sekali. Iya Mbak, jadi larutan itu pada saat disemprotkan di spray dryer itu kan pas dia jadi itu nggak akan jadi serbuknya tuh nggak akan jadi tetap sekilo gitu loh Mbak. Betul. 1 kilo banding 5 liter larutannya anggap jadi 4 liter ya. 4 liter tambah maltodextrin. Pada saat nanti dia keluar dari mesin spray dryer, dia hanya akan keluar bisa sampai 1 gram gitu loh. Betul. Yang orang luar kalau jualannya kan dia kalau mau dia jual segitu terus orang mau nyampurinnya airnya banyak, orang juga kan rugi kan dengan harganya sama, otomatis kan dia menjualnya dengan tambahan jumlah yang tadinya anggap jadinya cuma 200 gram, otomatis dia ngejualnya 200 gram tambah 200 gram tambah 200 gram itu dicampur. Nah baru kemudian itu hasilnya itu dijual dengan harga jadinya lebih mahal karena mau nggak mau akhirnya si bahan warna alam awalnya jadi lebih banyak seperti itu. Kayaknya memang ngejelasinnya agak lebih panjang nanti deh saya iniin. Jadi yang ditanyakan nanti diedit terus dia di-delete terus Pak Putut ini ya. Jadi yang ditanyakan penanya tadi adalah ketika yang sudah jadi bubuk. Jadi yang sudah mengalami proses ekstraksi dari cairan menjadi bubuk. Nah, maksudnya takaran si bubuk terakhir ini jadinya berapa gitu. Jadi bukan yang masih mentah lalu diolah, direbus lalu dikeringkan berapa, tetapi yang sudah jadi bubuk dipakainya berapa gitu. Itu dia tergantung sama pihak produsennya. Dia dalam membuat sumber sebelum menjadi bubuk itu, dia komposisinya larutannya itu berapa persennya. Itu tergantung Mbak. Jadi produsen A sama produsen B pasti beda. Sama seperti kalau kita bikin warna sintetis, itu kan
umpamanya dia Shiba, itu dia untuk warna merah, untuk mencapai katalog warna merah, apa ya, kalau merah apa gitu ya, dia untuk punya katalognya. Itu pakai takarannya sekian persen ya. Jadi yang ACI, yang dikeluarin dari ACI berbeda lagi dia dengan jenis warna merah yang sama sebenarnya, tapi karena dia sumbernya berbeda, dia pengolahannya otomatis dia juga beda. Jadi si bubuk warna alam ini, terus terang saya nggak bisa kasih liternya harus berapa pastinya, tapi seperti yang tadi Mbak Inen bilang, kalaupun dia jadinya bubuk, dia jauh lebih pekat, otomatis dia dengan jumlah bubuk yang lebih sedikit, jumlah air yang sama, bubuknya lebih sedikit dibandingkan dengan raw material. Seperti itu Mbak. Iya, betul. Dan mungkin tadi seperti yang Mbak Irfa sampaikan bahwa tinggal konsultasi ke para ke penjualnya, karena yang paling paham prosesnya sendiri adalah sang penjual, betulnya ya. Dan Mbak Irfa, apa bisa kita membedakan gitu ya, misalnya dari raw material yang dijadikan bubuk atau dari raw material diekstrak menjadi cairan lalu dijadikan bubuk? Ini kita bisa lihat secara kasat mata atau tidak ya? Bisa. Karena gimana bedakannya? Kalau raw material itu dijadikan bubuk, tapi bukan bubuk serbuk Mbak jadinya. Oh, serbuk. Jadi nggak akan bisa sehalus bubuk ya. Kalau yang bubuk warna alam, Mbak Ina juga pasti udah pernah pakai kan yang itu kan pasti dia halus kan. Iya. Makanya dia pekat sekali. Itu karena bentuknya memang sudah halus. Kalau yang raw materialnya dijadikan bubuk, akhirnya jadinya serbuk. Kalau sampai saat ini loh ya, sampai saat ini yang saya terima itu serbuknya secang, serbuknya kemarin itu apa ya, itu semuanya bentuknya masih terlihat ada granul-granul yang masih kasarnya itu masih ada lah. Intinya pas kita lihat, oh ini raw material yang diserbukkan, bukan yang bubuk. Kalau yang bentuknya bubuk lebih halus, dia ditaruh di kertas kecil-kecil seperti itu. Iya, jadi kasat mata dan kasat tangan juga ya Mbak Irfa ya. Baik. Ini ada tambahan dari Bukun katanya ini apa? Oh, rekristalisasi ya yang untuk ini padatannya. Oh iya, itu rekristalisasi. Baik. Oke, selanjutnya pertanyaan dari ini Ibu Yati nanya lagi. Ibu Yati Kahar bertanya kembali, di mana bisa diperoleh hasil penelitian tentang ZWA? Berdasarkan hasil pengalaman, apa kekurangan utama dari pewarna alam dan cara mengatasinya? Terima kasih. Ya Bu Yati Kahar, kalau untuk memperoleh hasil penelitian warna alam, bisa dibuka di literatur jurnal. Kalau di kami banyak sekali pembahasan warna alam di jurnal kami, Dinamika Kerajinan dan Batik. Bisa di searching di Google nanti. Majalah DKB kami di situ banyak sekali membahas tentang pewarnaan alam, teknologinya, kemudian aplikasi produknya di Dinamika Kerajinan dan Batik atau DKB, bisa di searching nanti ya. Kemudian berdasarkan pengalaman apa kekurangan utama warna alam dan cara mengatasinya. Kemarin seperti yang sudah saya bahas juga di sesi pertama, kekurangannya itu kita masih belum bisa memperoleh warna merah dan kuning yang cukup ya, karena nggak mungkin memang stabil seperti sintetis, tapi cukup stabil dibandingkan warna biru indigo. Kalau warna merahnya sama warna kuning dari sumber warna alam, di kami itu masih terus melakukan penelitian karena belum cukup stabil pada saat proses pemanasan, jauh berkurang kepekatan warnanya. Berbeda dengan proses ekoprint yang warnanya juga sekalian ikut di steam. Untuk proses fiksasinya itu steam itu prosesnya membantu. Tapi kalau di batik itu proses pemanasannya justru bukan membantu, karena dia malah justru itu meluruhkan warnanya, karena suhunya juga suhu didih airnya berbeda. Lebih istilahnya ya. Karena dia ada tambahan zat-zat seperti soda abu yang untuk membantu meluruhkan lilin, tapi justru ikut meluruhkan si warna alam. Begitu Mbak Inan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Fepti Sleman. Tadi disampaikan jika kain sebelum dicelup ke pewarna alam dibasahi lagi. Kondisi basah dan peras apuh apakah bisa menyerap warna alami secara maksimal? Karena selama ini kain celup ZWA dalam kondisi kering.
Kalau agak basah sudah kena air, apakah pewarna alam bisa nempel sempurna di kain? Ya, ini kemarin yang teman-teman pelaku juga cerita ke saya pas ikut dengerin nih di AFP juga. Oh, ternyata harus dibasahi dulu ya Mbak ya. Saya selama ini kering itu nggak tak basahi katanya. Jadi langsung masuk warna alam. Jadi memang intinya pembasahan itu adalah untuk menurunkan tegangan permukaan serat agar kain itu lebih siap menerima warna. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau terutama saya sih indigo itu kalau saya warnanya nggak saya basahi dulu. Dan saya mungkin sudah ada yang sudah pengalaman indigonya, oh saya nggak tak basahi nggak apa-apa. Tapi di kami kalau si indigonya itu kami nggak basahi dulu pada saat proses pertama, dia jadinya jauh lebih tidak rata dibandingkan kalau kita harus membasahi dulu. Dan warna-warna yang lain pun begitu. Jadi harus dibasahi, direndam dulu dengan zat pembasah, baru kemudian tiris, baru masuk ke warna alam. Seperti itu Mbak Inen. Iya betul, yang kami arahkan juga seperti itu sebetulnya ya, bahwa memang kain harus dibasahi atau dalam keadaan lembab ketika masuk ke proses-proses dalam tahapan di ekoprint. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tri Dewi Muninggarsih, Sintang, Kalimantan Barat. Dalam pembuatan ZWA supaya bisa mudah diserap kain dan tidak mudah luruh, bagaimana cara mengunci pewarna tersebut supaya waktu fiksasi tidak luruh lagi? Silahkan Mbak Irfa. Mbak Tri Dewi dari Sintang Kalbar. Memang sifatnya warna alam ya seperti itu. Jadi supaya mudah diserap kain dan tidak mudah luruh, memang prosesnya tadi dibasahi dulu, kemudian kondisi lembab diwarna, kemudian diwarna, jemur, kering, warna lagi seperti itu. Untuk pengulangannya mau berapa banyak terserah dari Mbak Tri, tergantung kepekatan warna yang diinginkan. Untuk bagaimana cara mengunci warna supaya waktu fiksasi tidak luruh lagi, mau nggak mau kalau difiksasi ya pasti ada luruhnya. Dan cara memfiksasinya, posisi hasil kainnya harus dalam kondisi kering sebelum masuk ke larutan fiksasi. Iya. Selanjutnya dari Mia Denpasar, apakah ada panduan baku tentang warna alami dan turunannya? Misalnya pembuat warna merah tua apa saja dan kalau dicampur dengan warna abu akan jadi warna apa? Yang kedua, bagaimana memproses pewarna indigo dalam bentuk indigo agar bisa digunakan sebagai ZWA? Apa ini? Dalam bentuk pasta mungkin ya? Ya, mungkin maksudnya seperti itu. Untuk yang poin nomor 1, itu bisa diklik katalog digital Nadine-nya. Itu bisa untuk melihat warna merahnya kemudian dicampur warna apa, terus jadinya warna apa. Bisa dikunjungi webnya di nadine.batik.go.id untuk katalog digital warna alamnya, Mbak Miats atau Pak Miats nih. Kemudian untuk poin nomor 2, sepertinya sudah saya sampaikan di slide kemarin ya Mbak Inen, di AIP untuk sesi pertama. Mungkin bisa dibuka lagi slide PPT-nya. Iya. Pertanyaan nomor 29 dari Fitri di Kepri. Bagaimana cara pewarnaan batik dengan ZWA biar tidak belang-belang? Mohon prosesnya seperti apa? Untuk proses pewarnaan alam batik biar nggak belang-belang, pertama tadi kuncinya yaitu dibasahi dulu dengan zat pembasah tadi. Kondisi kain harus dalam kondisi lembab, jadi dia nggak posisi kering terus masuk warna alam. Nah itu untuk mengurangi juga belang atau tidak rata kain pada saat proses pewarnaan alam. Itu jadi direndam dulu. Kemudian yang kedua, biasanya warna alamnya kalau bisa motif batiknya agak full ya, jadi jangan terlalu kosong. Itu juga untuk mengurangi terlihat belang. Biasanya tuh intinya tuh strateginya ya. Jadi kalau untuk batiknya batik motif full biar nggak banyak kelihatan belang. Tapi itu tadi kunci utamanya. Kalaupun akhirnya saya motif batiknya itu cuman motif gambar kuas ceplok-ceplok di beberapa tempat nggak full kok Mbak. Nah ya itu tadi intinya kain harus direndam rata. Jadi ngerendamnya sendiri juga nggak asal rendam rata, pastikan dia terendam rata dan dibolak-balik, diamkan selama 15-20 menit, baru kemudian ratakan lagi sebelum diangkat, kemudian tiriskan sebelum masuk warna alam. Demikian Mbak Ina. Iya.
Selanjutnya dari Sri Wahyuni Sleman, di pasar tersedia paket pasta indigo yang disertai reduktor siap pakai. Apakah penggunaan reduktor berbentuk bubuk dalam kapsul ini bisa menggantikan larutan gula seperti yang dijelaskan tadi, mengingat jumlahnya yang jauh lebih sedikit dibandingkan gula yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan? Iya, Mbak Sri Wahyuni tadi kayaknya udah nanya ada pertanyaan yang lain ya Mbak Sri Wahyuni. Iya betul, itu sama-sama jenisnya reduktor, tapi yang satu adalah reduktornya bersifat kimiawi hidro ya, yang satunya lagi adalah gula merah. Itu dua-duanya berfungsi sebagai reduktor. Selain gula merah juga ada yang lainnya, ada tape, ada kemudian pakai yang lain tuh apa ya? Oh, yang strobilantes itu reduktornya dia pakai gula tapioka. Kemudian ada lagi pakai kemarin itu Pak yang dari batik Julawe Pak ya, Pak Dedi itu dia pakai reduktornya pisang. Bisa macam-macam. Intinya ini adalah reaksi redoks, reduksi oksidasi. Butuh reduktor untuk terjadi proses oksidasi si larutan indigo. Jadi bisa menggantikan, bisa. Jumlahnya lebih sedikit ya, karena dia kimia. Biasanya memang kimia itu karena dia lebih kuat sama seperti sintetis. Warna alam itu kita pakainya berkilo-kilo, sintetis itu cuma sekian gram per liter, itu warna merahnya udah tercapai sama. Demikian pula dengan zat pembantu seperti reduktor ini Mbak Inen. Oke, yang selanjutnya nomor 31, Hairani Syamhusni. Untuk pewarna buah naga, saya pernah membuat dan mendapatkan warna kecoklatan. Saya berharap ZWA-nya berwarna pink kayak buah naga. Apa ada teknik khusus untuk mendapatkan warna pink dari buah naga? Ini ingin dijawab kembali atau di skip? Yang ini dulu nggak apa-apa, yang buah naga ini. Jadi memang kecoklatan itu karena teroksidasi, dia nggak tahan panas. Si buah naganya memang si kulit buah naga ini yang kemarin dan tadi kita bahas juga tidak direkomendasikan untuk warna alam. Tapi pernah dicoba, saya dulu pernah nyoba si buah naganya saya tambahkan oleh jeruk nipis. Tadinya sih ngepink, tapi lama-lama terus ya kecoklatan juga. Seperti itu Mbak Inen. Jadi belum recommended untuk si warna kain, tapi siapa tahu nanti ada inovasi riset berkelanjutan yang bisa memperoleh warna dari buah naga. Iya. Sementara kalau ingin mengharapkan pink, tinggal eksplor secang aja, yang mungkin lebih mudah didapatkan ya. Kalau buah naga rasanya ingin dimaem aja ya. Iya Mbak. Iya. Dari Yayu Nganjuk, mohon bertanya bagaimana prosedurnya jika ingin menguji zat warna alami yang kita pakai pada ekoprint atau batik tulis. Mohon info biaya untuk pengujian di lab. Terima kasih. Ya Mbak Yayu, untuk biaya uji di labnya beda-beda tergantung labnya. Biasanya kalau labnya sudah punya sertifikat semacam apa ya bahasanya kalau SNI, tapi lab itu biasanya namanya sertifikatnya CAN, itu otomatis biaya ujinya lebih mahal. Tapi kenapa lebih mahal? Karena ujinya sudah terstandar. Dia sudah terawasi, kemudian alat-alatnya dia terkalibrasi secara berkala, obatnya juga dia terstandar sesuai dengan sertifikasi baku mutunya yang nanti dikeluarkan oleh CAN. Otomatis sertifikatnya istilahnya lebih valid lah. Itu harganya jadi lebih mahal. Kalau hanya untuk sekedar tahu untuk yang kita uji nanti ketahanan luntur warna terhadap tekstil ya ujinya, itu beda lab, beda harga. Jadi kalau memang cuman mau nyoba, intinya pengen tahu aja di lab yang bisa mengeluarkan itu, nggak harus yang tersertifikatkan ya nggak apa-apa, bisa lebih mudah dan murah terjangkau. Tapi kalau memang itu untuk produksi banyak atau istilahnya kayak untuk lelang ya, untuk mamanya Bu, saya mau seragam batik tulis untuk kantor ini, tapi kan harus ada ini loh, saya sudah ada hasil ujinya, sudah ada ininya, kan biasanya suka harus dilampirin ya itu yang Mbak Inen ya untuk lelang. Nah itu mau nggak mau harus di lab uji yang memang sudah tersertifikasi dan harganya bisa lebih tinggi. Jadi kalau lab mohon info biayanya tergantung sih, rata-rata kalau untuk satu jenis uji ketahanan luntur itu variasi paling mahal itu untuk jenis uji keringat asam basah karena obatnya lebih mahal. Biasanya yang harganya sekitar per item N ujinya itu
cukup terjangkau itu cuci itu sekitar berapa ya, 30-35 ribu. Tapi kalau nguji, apalagi pengen kita bandingkan, biasanya N-nya nggak cukup 1, biasanya ganjil 3, 5. Nah itu udah kali, itu berarti 35.000 kali sekian N sampel uji, seperti itu. Labnya mungkin bisa dicari di Nganjuk, lab ujinya di kampus Nganjuk. Kampus Nganjuk itu apa ya? Itu biasanya kalau kampus-kampus punya lab uji kimianya, dan mereka bisa punya lab uji tekstilnya. Kalau nggak bisa dikirim ke Balai Besar Kerajinan dan Batik untuk uji lab. Gitu Mbak Ina. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Agritian Magelang, apakah pewarnaan ekoprint bisa seperti warna pastel? Kalau bisa, bagaimana caranya? Warna pastel itu maksudnya warna soft atau warna peach ya Mbak Ina? Biasanya ya warna soft ya. Saya pikir dia warna soft. Warna soft ya. Kalau soft itu, kalau untuk warna alam itu pasti istilahnya, kalau Mbak Inan, wah gampang banget nih ya, pokoknya warna alam itu kan pasti soft itu warna. Yang penting nggak usah terlalu bold itunya kan, kepekatan larutannya otomatis sudah pasti larinya ke warna pastel. Tapi kalau pastel di sini mungkin maksudnya peach atau orange, mungkin bisa dicapai pakai biji buah kesumba, atau sebenarnya secang sendiri kadang-kadang bisa keluarnya warna orange ya. Tergantung juga sumbernya. Saya itu pernah beli karena memang belinya stok di pasar. Kan kita nggak tahu masa panen, masa umur tanaman, kemudian kondisi unsur hara tanah, itu kan beda-beda. Jadi secang yang dipanen bulan ini sama secang yang dipanen 2 minggu ke depan bisa jadi sudah beda sumber warna yang kita isolasi. Itu saya pernah dapat warnanya merah sekali, cantik. Tapi pas beli lagi jadinya agak keorenan. Nah itu tricky, dan malah justru sebenarnya itu ya warna alamnya kita gitu kan, yang kita bisa edukasi pelanggan, kita edukasi yang pemakai kita bahwa ini warna alam itu memang nggak bisa fix seperti warna sintetis. Di sini keunggulannya. Begitu Mbak Inen. Iya, setuju. Dari Pak Ardianto, Jogja, apakah Balai Batik ada merencanakan katalog hasil uji coba ketahanan warna ZWA dengan beberapa jenis mordan? Mas Ardianto, kalau katalog hasil uji coba tahan lunturnya belum ada, dan sepertinya sih tidak ya, karena memang kalau untuk hasil uji coba ketahanan luntur itu fix kan. Jadi kalau dia ada range dari 1 sampai 5. Otomatis kalau dia bagus itu biasanya range-nya 4 sampai 5, kalau dia cukup itu 3, kalau dia rendah atau jelek itu berkisar 1 sampai 2. Jadi nggak perlu dibikin katalognya. Intinya kalau Mas Ardianto ini mencelup warna alam kemudian mengujikan hasilnya 4 sampai 5, ya itu berarti bagus. Kalau hasilnya 2, 1 ya itu berarti masih kurang bagus dan mungkin masih harus diperbaiki tekniknya, atau mungkin warna alamnya lebih fiksasinya atau hal-hal lainnya lah. Kita kurang tahu juga ya, karena itu kan masing-masing pribadi yang bikin, jadi memang harus dilihat alasan dibalik hasil ujinya kok seperti itu. Gitu ya. Kalau untuk AIP sendiri yang kami lakukan untuk uji lab ya, yang pertama yang sudah kami lakukan adalah uji ketahanan mordan. Jadi dari 10 macam mordan, yang kekuatan mordan yang tertinggi itu yang kita lakukan uji pertama. Lalu uji yang kami lakukan berikutnya adalah uji pewarna alam yang paling kuat. Jadi kita akan ambil satu mordan yang paling kuat, lalu kita akan buat 10 sampel dengan pewarna alam yang berbeda. Nah setelah itu uji coba yang kami sudah rencanakan baru menguji tanin, macam-macam tanin myrobalan, Oakgals, manjakani, delima, green tea. Nah itu yang berikutnya. Nah setelah itu baru kita uji macam-macam kain kain selulosa. Jadi kita lakukan bertahap, dan satu tahapnya sendiri memang cukup memakan waktu ya Mbak Irfa ya. Karena memang betul-betul kita harus menyiapkan kain ujinya itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kinanti di Jakarta, lebih baik mana daya serap ZWA antara rayon dengan katun? Ya, halo Mbak Kinanti, daya serap zat warna alam antara rayon dan katun. Kalau di kami lebih tinggi rayon daripada katun, karena rayon juga sifatnya meniru antara katun dan sutra.
Jadi dia kilaunya dia meniru sutra, tapi daya serapnya nyaman pakainya dia ini meniru katun. Tapi dari kami pada saat kami menggunakan pewarna alam dengan bahan bakunya rayon dan bahan bakunya katun, daya serapnya lebih tinggi di rayon. Demikian Mbak Inen. Iya, setuju. Hesti Purbaningsih, ekoenzim yang terbuat dari sisa buah dan sayur yang difermentasi dengan molase, apakah bisa dijadikan warna alam? Butuh pH berapa? Silakan Mbak Irfa. Mbak Hesti, terus terang ini yang ekoenzim ini kebetulan ini teman juga ada ya yang lagi bikin ekoenzim, tapi saya belum coba ini untuk warna alamnya. Apakah bisa digunakan atau enggak? Tapi selama itu hasil ekoenzimnya mengeluarkan warna, dicoba saja Mbak, di explore, diuji coba di kain, mau katun mau sutra, kira-kira apakah bisa di warna alam. Kalau untuk butuh pH berapa, warna alam itu pH-nya beda-beda. Ya tergantung si jenis warna alamnya. Jadi maksudnya nggak harus dibikin suasana pH berapa, enggak. Tapi intinya dicoba aja si hasil ekoenzimnya itu diwarnakan ke kain, bisa mewarnai apa enggak, dan dia tipis atau dia bold, pekat apa enggak, seperti itu. Demikian Mbak Inen. Iya, selanjutnya dari Ibu Stefani Bengkulu, untuk pengujian tanin berapa biayanya? Halo Mbak Stefani, saya lupa ini tanin ini berapa ya. Kalau nggak salah ada sekitar 700 ribuan per jenis sampel uji ya. Jadi umpamanya si teh kita mau uji taninnya kadarnya berapa, itu 700 ribu. Nanti kemudian si daun jambu biji taninnya berapa, 700 ribu. Sekitar segitulah. Saya mohon maaf saya nggak bisa kasih kepastian harga, saya lupa. Mungkin bisa langsung dicek nanti di lab uji kimianya. Lumayan ya kalau untuk tanin, lebih mahal dari yang lainnya ya. Ya. Alhamdulillah Bu Iwan lakukan di USU, jadi mungkin fasilitasnya. Iya Bu, dapat ini ya promo dari kampus. Ya, dari Ibu Asri Sururi Kebumen, bahan ZWA tinggi berasal dari pohon bakau dari spesies apakah? Dari pohon bakaunya itu kan kita ambil dari kulit akarnya sebenarnya, karena kulit akarnya yang besar-besar itu ke bawah. Jadi mirip seperti batang tapi dia menjalar ke bawahnya mirip kayak akarnya. Spesiesnya ini ting itu ada dua kalau nggak, yang setahu saya Cherryops tagal dan satu lagi Cherryops apa gitu ya belakangnya itu juga beda spesies tapi masih satu genus ya kalau di bawahnya family. Tapi intinya sama-sama si pohon bakau. Jadi sama-sama warnanya mirip kayak tinggi lah, kecoklatan. Memang kadang jenis pohon tinggi yang tumbuh di perairan Kebumen mungkin beda dengan yang tumbuh di perairan Tarakan, Kaltara. Itu tergantung juga si kondisi geografis tanahnya. Seperti itu Mbak. Ya, dari Ibu Siti Munawaroh, daun nilam bisa tidak untuk menggantikan lerak sebagai pencuci kain ekoprint? Daun nilam ini yang ini ya, kalau nggak salah menghasilkan minyak atsiri bukan ya? Iya sepertinya. Itu saya kurang tahu ya, karena sifatnya dia bersifat saponifikasi apa enggak. Kalau lerak itu bersifat saponifikasi, menyabunkan. Jadi pada saat buah leraknya itu diremas-remas di air, dia nanti lama-lama licin. Nah itu sifatnya itu yang saponifikasinya. Kalau nilamnya bisa seperti itu mungkin bisa Bu, dicoba aja Bu. Sama diukur pH-nya. Kalau dia cukup netral, bagus itu Bu, bisa digunakan. Silahkan. Kalau sama ini sih di kami belum nyoba yang di daun nilam itu. Ya, selanjutnya dari Ibu Rini Purwakerto, apakah pemakaian lerak signifikan untuk menjaga kekuatan warna alam di kain? Jika dengan lerak, sudah ditelitikah kira-kira berapa lama warna masih layak? Lalu jika dengan sabun, sampo baby, apakah kekuatannya sama dengan lerak? Terakhir, adakah produk pengganti lerak? Banyak ya pertanyaannya. Tapi ini mohon izin Mbak Inen, nanti ini saya raise hand. Iya. Kita istirahat dulu sholat. Kita istirahat untuk lanjut atau kita istirahat untuk pulang? Soalnya saya nanti ada lagi yang harus dikerjakan, mungkin nanti bisa dilanjut lagi. Coba nanti saya WA ke Mbak Inen ya. Yang ini yang untuk poin nomor 40, apakah lerak pemakaiannya signifikan menjaga kekuatan? Kalau untuk menjaga kekuatan di kain sih
gimana ya? Jadi dia sebagai sifatnya yang sebagai sabun netral, dia cukup untuk tidak membuat bertambah kusam si hasil warna kain warna alamnya. Jadi kalau biasanya ibu mencuci dengan deterjen biasa dengan 5 kali cuci udah warnanya jadi kusam. Kalau lerak biasanya lebih dari itu untuk menjaga keawetan warnanya. Seperti itu. Apakah sudah diteliti berapa lama warna masih layak? Belum, Bu. Mohon maaf. Kalau untuk perhitungan pastinya bahwa diperbandingkan si deterjen kami cuci untuk berapa kali pencucian, kemudian lerak untuk sekian kali pencucian, hasilnya seperti apa, terus terang belum. Itu bisa juga untuk inovasi riset selanjutnya juga untuk penyabunan, atau mungkin nanti bisa di literatur dibaca, mungkin siapa tahu sudah ada yang untuk lerak ini. Setahu saya lerak ini di literatur sudah masuk, cuman untuk perbandingan dengan deterjen dan sabun cuci biasa saya kurang tahu apakah sudah dimasukkan juga atau belum. Apakah sampo bayi sabun kekuatannya sama dengan lerak? Kalau sampo tadi seperti ditanyakan Mbak Inen, kalau sampo bayi saya belum nyoba, tapi kalau sampo biasa saya udah pernah nyoba, pH-nya cukup netral, cukup aman dipakai. Kekuatannya sama dengan lerak atau tidak, itu juga belum diuji, belum diperbandingkan, mohon maaf. Ya intinya sih kalau kita coba tanpa lerak, kita alternatifnya sampo biasa. Kalau sabun, saya malah sabun cair enggak. Saya lebih ke sampo, bukan sabun. Apalagi sabun batangan, saya belum nyoba. Mungkin kalau intinya kalau Bapak Ibu mencobanya diuji pH, kadar pH-nya cukup netral di berkisar antara 7 sampai 8 atau turun sekitar 6 sekian, itu cukup aman sebagai unsur penyabun untuk proses membersihkan kain yang warna alamnya. Terakhir, apakah ada produk pengganti lerak? Saya juga belum tahu. Nah, ini tadi pertanyaan sebelumnya dia nanya daun nilam, siapa tahu ada yang sudah riset bisa, dan mungkin itu juga bisa digantikan untuk lerak alternatif. Demikian Mbak Inen. Iya, dan kalau untuk produk lerak pengganti mungkin produk lerak olahan pabrik yang banyak beredar di supermarket mungkin bisa jadi alternatif ya. Iya. Mbak Irfa, ini Mbak Irfa kita break untuk sholat, makan, jajan, main dulu atau kita break untuk lanjut hari lain? Aku manut sama Mbak Irfa. Terus terang saya sampai 2 minggu ke depan itu full. Yang ini juga nanti siang sebenarnya saya sudah ada janjian buat bikin narasi, tapi coba nanti saya WA Mbak Inen ya, kira-kira kalau nanti kita lanjut jam 1 bisa. Kalau saya ngedadak itu sebelum jam 1 saya bilang ke Mbak Inen nggak apa-apa, atau Nggak apa-apa. Di planning dulu aja gitu, gimana? Mbak Irfa jangan kapok ya. Enggak Mbak, Energi dan waktunya ini terkuras banyak untuk AEP. Aduh. Intinya saya manut sama Mbak Irfa, yang penting Mbak Irfa nyaman dan tidak terganggu waktunya. Nanti Mbak Irfa kabari saya aja. Oke, ya mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini bisa dilanjut ini, soalnya kalau terlanjur terlalu lama juga mungkin orangnya juga udah lupa ini yang nanya. Iya. Masya Allah. Jadi yang sesi sekarang kita close dulu gitu Mbak Irfa ya? Close dulu aja Mbak Ina. Terima kasih banyak, ini luar biasa. Allah yang memberkahi segala ilmu yang Mbak Irfa limpahkan kepada kami. Sehat selalu, selamat, semangat. Wah, luar biasa ya Allah, berikan kebaikan untuk Mbak Irfa. Amin. Ya. Jadi sesi ini kita tutup dulu. Sampai sudah tidak bisa berpantun-pantun lagi. Ini 2 jam kita non-stop pantunnya. Saya cuma ingat satu, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih. Saya ucapkan juga terima kasih. Baik teman-teman Ekoprinter Indonesia, luar biasa, ini sharing yang sama sekali kita tidak menyangka bahwa demikian cintanya Mbak Irfa pada dunia pewarna alam sehingga waktu yang diluangkan begitu banyak untuk kita. Berkah selamat selalu untuk Mbak Irfa dan rekan-rekan keluarga Ekoprinter Indonesia semua. Insya Allah bermanfaat. Banyak terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.